Gadis ini adalah seorang dewi layar perak mega bintang dunia yang diberkahi kecantikan mempesona dan bakat akting tingkat dewa. Namun, takdir berkata lain, sebuah kecelakaan syuting tragis justru melempar jiwanya melintasi dimensi ke dunia antah berantah. Tepat saat taring monster buas hendak mencabik tubuhnya, sesosok pria tampan berambut perak dengan mata sebiru samudra hadir sebagai penyelamat. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut pria itu mengubah segalanya. Syarat gila demi bertahan hidup, ia harus bersandiwara menjadi kekasih sang Duk. Selena, nama yang pernah menguncang dunia hiburan sebagai ratu drama yang dipuja jutaan penggemar. Wajah bak malaikat dan kemampuan akting legendaris adalah senjatanya. Tapi, siapa sangka satu langkah salah di tebing syuting menjadi pintu gerbang menuju neraka lain. Saat kelopak matanya terbuka, bukan rumah sakit yang ia lihat, melainkan hutan beku yang menusuk tulang. Belum sempat otak memproses situasi. Maut sudah menganga di depan mata. Seekor monster mengerikan menerjang dengan rahang terbuka lebar. Di detik-detik kritis antara hidup dan mati, kilatan baja membelah udara kepala monster itu terpenggal dalam sekejap. Di bawah sinar rembulan berdiri tegak seorang pria berambut putih, terselimuti bayangan malam yang mencekam. Sorot matanya sedingin es abadi kutub utara. Kehadirannya begitu mengintimidasi, aura yang dipancarkannya begitu kuat hingga tubuh Selena membeku lumpuh total karena ketakutan. Pria itu bergumam dalam bahasa asing yang terdengar asing di telinga. Saat itulah realita menghantam Selena dengan keras. Bahasa ini tidak ada di buminya. Perubahan musim yang drastis, lokasi yang mustahil, dan monster mitologi yang baru saja mati, semua tanda ini hanya menunjuk pada satu kesimpulan gila. Selena akhirnya sadar. Ia telah terlempar ke dunia lain. Seolah sudah menduga kebingungannya pria misterius itu. Mengulurkan tangan memasangkan gelang emas di pergelangan tangan Selena dengan ketenangan yang menakutkan. Itu adalah artefak penerjemah kuno. Akhirnya dinding bahasa runtuh. Dengan napas memburu, Selena langsung memberondong pertanyaan. Di mana ini? Siapa aku sebenarnya di sini? Namun pria itu menjawab dengan nada datar yang menusuk. Kau tak akan tahu nama tempat ini. Dan siapa dirimu itu adalah teka-teki yang harus kau jawab sendiri. Panik Selena menjelaskan bahwa ia berasal dari dimensi lain. Pria itu tak bergeming, wajahnya sedatar tembok. Terkadang memang ada orang-orang tersesat sepertimu yang jatuh ke dunia ini. Namun tiba-tiba atmosfer berubah berat. Nada bicaranya menjadi gelap. Setiap beberapa tahun kami selalu menemukan sisa-sisa tulang belulang. Kau adalah yang pertama bertahan hidup. Kalimat itu mengirimkan sensasi dingin yang merayap di punggung Selena. Instingnya berteriak. Ia harus menempel pada pria. Berbahaya ini jika ingin tetap bernapas. Dengan cepat, ia mengibaskan rambut. Hitam legamnya memamerkan senyuman maut yang biasa meluluhkan hati penonton dan bertanya dengan nada manja. Jadi, apakah Tuan adalah ksatria berbaju zirah yang menyelamatkanku? Pria itu hanya mendengus meremehkan aku, Cassius Lambert, kepala keluarga Lambert dan Duk wilayah utara. Aku bukan ksatria pelindung siapapun. Jantung Selena serasa berhenti berdetak. Situasi ini persis seperti plot drama romansa fantasi yang sering ia mainkan. Otak, cerdasnya langsung menyusun strategi baru. Ia mengulurkan tangan kanannya dengan anggun layaknya seorang putri. Aku, Selena. Cassius terdiam sejenak, lalu menyambut tangan itu dan mendaratkan kecupan ringan di punggung tangannya. Detik itu juga, wajah Selena memanas rona merah menjalar di pipinya. Namun Cassius menganalisis dengan tajam, pakaianmu seperti rakyat jelata. Tapi gestur tubuhmu memancarkan aura bangsawan. Apakah kau lebih suka diperlakukan sebagai bangsawan? Selena bertanya lirih, karena bangsawan jauh lebih berguna. Saat mengucapkan itu, Cassius tiba-tiba memangkas jarak jari-jarinya yang lentik mengangkat dagu Selena, memaksanya menatap mata elang itu seraya berbisik. Jika kau tak ingin berakhir menjadi tumpukan tulang di pegunungan es ini, temukan cara agar kau berguna bagiku. Itu satu-satunya jalanmu untuk hidup, demi membuktikan nilainya. Selena nekat menggenggam tangan Cassius dan mulai mempromosikan dirinya dengan nada menggoda. Di duniaku, aku adalah mega bintang. Semua orang memujaku. Tapi Cassius kebal terhadap pesona murahan. Simpan omong kosongmu. Katakan padaku nilai praktis apa yang bisa kau tawarkan untuk keluarga Lambert. Menyadari kecantikan saja. Tak akan mempan. Selena mengeraskan hatinya dan berkata, mungkin aku bisa memajukan seni dan budaya di sini. Aktingku luar biasa. Aku bisa bersandiwara menjadi apapun. Di luar dugaan, mata Cassius berkilat tertarik. Benarkah? Kalau begitu, beraktinglah untukku sekarang juga. Selena terperanjat, tak siap dengan ujian dadakan ini. Akting apa? Menjadi penjahat wanita. Cassius menjawab singkat, beraktinglah untuk bertahan hidup. Selena menarik napas panjang, mempertaruhkan segalanya.
Ia melangkah maju mencengkeram rambut perak Sang Duk dengan berani mendekatkan wajahnya hingga napas mereka bersatu. Dan mendesis dengan tatapan membunuh. Hei, kau pikir siapa dirimu? Apa hakmu memerintahku seenaknya? Hanya karena kau menyelamatkanku, aku harus jadi budakmu. Mentang-mentang kau, Duke Utara, kau merasa spesial. Aura dominasi dan tatapan liarnya meledak seketika. Cassius terpaku sesaat. Tatapan itu, apakah sekadar sandiwara atau luapan perasaan yang sesungguhnya? Padahal di dalam hati Selena menjerit panik. Ia ketakutan setengah mati, khawatir aktingnya terlalu berlebihan dan malah mengundang maut bagi dirinya sendiri. Namun tak disangka sudut bibir Sang Duk sedikit terangkat. Tapi belum sempat ia berkata-kata. Selena langsung memotongnya. Apa yang kau tertawakan? Apa kau buta sampai tak melihat aku berdiri di sini? Totalitas itu berhasil meyakinkan Cassius sepenuhnya. Dengan nada dingin namun puas, ia berkomentar. Cukup meyakinkan. Ia lantas mengisyaratkan sebuah misi khusus. Misi Selena terperanjat mendengarnya. Dengan santai, Cassius bertopang dagu dan berkata, jadilah kekasih palsuku masuki lingkaran bangsawan dan bersiaplah menerima ancaman pembunuhan. Bagaikan disambar petir di siang bolong, ia berjuang mati-matian ingin hidup, tapi pria ini malah menyuruhnya masuk ke kandang singa yang mematikan. Namun dibandingkan harus membusuk di hutan monster yang mengerikan ini, mempertaruhkan nasib pada pria di hadapannya, masih terdengar lebih masuk akal. Mungkin inilah takdirnya. Cassius membutuhkan seseorang seperti dirinya aktris jenius, tanpa jejak masa lalu di dunia ini. Kalau begitu, kenapa tidak bernegosiasi? Sekarang selagi ada celah. Dengan tekad bulat, ia menantang, apa imbalannya nyawamu? Cassius sedikit terkejut melihat keberanian wanita itu menawar. Nyawaku sudah menjadi milikku sendiri, tegas Selena meski keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Akhirnya pertahanan Cassius runtuh. Karena kau akan berperan sebagai kekasihku, aku jamin hidupmu akan nyaman dan mewah di sini. Ia berhenti sejenak lalu melempar kartu asnya. Setelah semua ini selesai, mungkin ada jalan bagimu untuk kembali ke duniamu. Pulang mata Selena terbelalak tak percaya. Ia sempat putus asa mengira akan terjebak selamanya dan berakhir tragis seperti para pendatang lainnya. Tapi kini, secercah harapan bersinar terang. Kesempatan emas untuk kembali pada keluarga sahabat dan kariernya yang berharga. Demi pulang, ia rela melakukan apa saja. Semangat juangnya langsung berkobar dahsyat. Ia mengepalkan tangan kuat-kuat. Aku akan kerahkan segalanya, Cassius mengangguk puas, dan kesepakatan pun terjalin. Menjelang senja keesokan harinya, gerbang kota akhirnya terlihat di depan mata. Para bawahan Cassius, yang menunggu dengan cemas langsung berhamburan mendekat begitu melihat tuan mereka kembali. Yang mulia, Anda baik-baik saja. Namun detik berikutnya, mereka semua membeku di tempat. Sang Duk tengah mendekap seorang wanita cantik berambut hitam dan bermata biru. Wanita itu menatap mereka dengan waspada. Meringkuk di dada bidang Cassius seperti burung kecil yang ketakutan. Dengan tenang, Cassius menjawab, aku baik-baik saja. Aku menyelamatkannya di jalan. Dia diserang monster sihir. Seorang bawahan berambut abu-abu segera maju dan mengulurkan tangan. Izinkan saya membawanya, Tuan. Seketika itu juga, alarm bahaya berbunyi di kepala Selena dan Cassius. Selena makin membenamkan wajahnya ke pelukan Sang Duk, sementara Cassius menolak dengan kaku. Tidak perlu Dion. Pemandangan langka ini membuat para ksatria melongo Selena, buru-buru berbisik tajam. Ikuti naskahnya. Beraktinglah seolah kau mencintaiku. Ingatlah semalam mereka sudah menyusun skenario ini dengan susah payah. Cassius adalah pahlawan yang menyelamatkan sang gadis dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Inilah saatnya pembuktian. Selena langsung mengubah suaranya menjadi manja. Melingkarkan lengan di leher Cassius dengan genit. Gak mau. Pokoknya, aku cuma mau digendong kamu. Hening suasana mendadak. Senyap mencekam. Tubuh Cassius menegang kaku seperti batu. Jantungnya berdegup kencang seolah ingin meledak. Bukan karena malu atau jatuh cinta. Melainkan karena giliran dia berakting telah tiba. Bayangkan saja 12 jam lalu mereka berlatih mati-matian di hutan. Saat itu, Cassius menatap Selena begitu tajam hingga gadis itu merinding. Tiba-tiba ia bertanya, apa? Tatapan penuh cintaku membuatmu risih. Selena langsung menyahut pedas, itu bukan tatapan kekasih, melainkan seperti predator yang mengincar mangsa. Coba senyum sedikit, Cassius memaksakan bibirnya melengkung, yang justru membuatnya makin mengerikan. Sempurna Anda persis seperti pembunuh berdarah dingin yang bahagia karena akan membantai korbannya. Selena mencoba bercanda, namun balasannya dingin. Teruskan saja, dan aku benar-benar akan menghabisimu, ucap Cassius sambil memijat pelipisnya yang pening. Selena, tak habis pikir siapa sangka Duke Utara yang agung itu, kemampuan aktingnya seburuk ini, tiba-tiba sebuah ide gila terlintas.
Karena kau kaku seperti kayu, biar aku saja yang menggodamu. Ia mengibaskan rambutnya seketika, memancarkan pesona, mematikan yang penuh percaya diri. Melihat Cassius masih bengong, Selena langsung mengarang skenario baru di tempat. Begini ceritanya, aku sengaja masuk ke hutan demi bertemu denganmu, lalu dengan gigih mengejarmu. Aku mengejarmu dengan obsesi, gila yang tak bisa kau tolak. Bagaimana menurutmu? Cassius pun berpikir sejenak. Dan ternyata skenario gila ini justru terdengar lebih masuk akal baginya daripada dongeng cinta pada pandangan pertama yang menggelikan. Lalu apa peranku? Selena menyeringai licik. Kau harus tunduk pada setiap keinginanku, terutama saat ada penonton. Tak peduli seberapa konyol dan tidak masuk akal permintaanku, jawabannya hanya satu, iya. Selena menegaskan aturannya. Mendengar frasa, permintaan konyol, dahi Cassius langsung berkerut tajam. Firasat buruk mulai menghantui benaknya. Selena berkedip polos lalu mulai menceramahinya. Tuanku, cinta itu buta. Kau harus rela memetik bunga, mengambil bintang di langit, bahkan menghancurkan dunia demi dia. Apa engkau tidak pernah jatuh cinta sebelumnya? Melihat kata tidak terpampang jelas di wajah datarnya, Selena langsung paham. Pria ini benar-benar buta soal asmara. Karena logika cintanya nol besar, dia hanya perlu mengikuti naskah layaknya robot. Mereka mencoba berbagai dialog romantis, seperti, kau milikku takkan kuberikan pada siapapun. Tapi hasilnya nol besar, terlalu kaku dan tidak cocok. Akhirnya, otak jenius Selena menemukan satu kalimat pamungkas yang sederhana namun mematikan. Inilah saat penentuannya. Selena mendekatkan bibirnya ke telinga sang Duke berbisik penuh tekanan. Katakan kalimat itu sekarang. Tapi Cassius membeku. Lidahnya kelus ribu bahasa. Melihat kepanikan itu, Selena mencengkeram bahunya dengan gemas. Cepat katakan, cuma 5 kata demi Tuhan. Akhirnya suara berat itu keluar perlahan dari mulutnya. Aku bisa menanganinya. Boom! Bagaikan petir di siang bolong, para bawahan yang mendengar langsung syok berat. Mengabaikan tatapan horor mereka, Cassius langsung menggendong Selena dengan gaya bridal style. Kita pulang, siapkan segalanya. Semua orang mematung di tempat seolah otak mereka konslet berjamaah. Apa telingaku tidak salah dengar barusan? Melihat reaksi epik itu, mata Selena berbinar terang. Dia menatap Cassius dengan senyum kemenangan yang memukau. Semua orang masih ternganga tak percaya. Kerja bagus. Dan di detik itulah Selena menangkap pemandangan langka. Telinga Cassius memerah sang Duke. Dingin yang tak tersentuh ternyata bisa malu. Selena menahan napas, menggigit bibir agar tawanya tak meledak lalu menyemangati. Tenang saja, aktingmu pasti akan makin natural mulai dari sini. Cahaya emas senja menyelimuti kastil tua yang megah itu. Cassius melangkah masuk membawa Selena melewati gerbang utama. Para pelayan menunduk hormat dengan gemetar. Tuanku, air panas dan makan malam sudah siap. Ada perintah lain. Siapkan porsi ganda, perintahnya singkat dan tegas, lalu membanting pintu hingga tertutup rapat. Akhirnya mereka berdua saja. Tapi ini bukan waktunya bersantai-santai. Rencana besar harus segera disusun dengan matang. Selena langsung menembakkan pertanyaan yang mengganjal di hatinya. Kenapa aku harus jadi kekasih jahat dalam skenariomu? Gimana nenek-nenekmu? Cassius bersandar santai di sofa menyesap tehnya dengan ketenangan yang mengerikan, seolah sedang bicara soal cuaca hari ini. Tunanganku tewas. Gosip bilang dia wanita jahat. Melihat ekspresi datarnya yang tanpa emosi sedikit pun, Selena terdiam 1000 bahasa. Jadi kau, hancur. Hancur kurasa itu kata yang kurang tepat. Yang kurasakan hanyalah amarah. Dia meletakkan cangkirnya, tatapannya berubah menjadi es yang menusuk jiwa. Ada bajingan yang berani menyentuh barang yang sudah kupilih. Keringat dingin langsung mengucur di pelipis Selena. Kata dipilih terdengar seperti dia sedang merekrut karyawan, bukan mencari istri. Pola pikir pria ini benar-benar di luar nalar manusia normal. Mendengar gumaman Selena, Cassius menaikkan alisnya tajam. Selena yang tertangkap basah langsung membuang muka dan buru-buru mengalihkan topik ke misteri kematian tunangannya, meski awalnya enggan. Cassius mulai membongkar segalanya. Wilayah utara yang dulu dianggap sampah karena terpencil, tiba-tiba jadi primadona rebutan karena tambang emas. Tikus-tikus politik mulai mendekat menyodorkan putri mereka. Dan dia akhirnya memilih putri Baron yang pendiam. Tapi takdir berkata lain tepat di malam sebelum pertunangan. Wanita itu tewas di kastilnya sendiri. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah tantangan perang terbuka bagi keluarga Lambert. Sebuah peringatan berdarah agar dia tidak memperluas kekuasaan lewat pernikahan. Karena mereka berani mengancamku. Maka mereka harus siap membayar dengan nyawa mereka. Ucap Cassius dengan aura pembunuh yang pekat. Selena direkrut bukan untuk dicintai, tapi
sebagai bidak untuk menyusup ke sarang musuh di kelas sosialita. Tiba-tiba, tok tok tok. Tuanku, air mandi sudah siap. Apakah Anda butuh bantuan pelayan? Panik melanda. Jantung Selena mau copot. Dia masih memakai baju modern dari dunianya. Jika pelayan melihat ini, rahasia mereka bisa tamat seketika. Kenapa tidak lepas saja dan mandi? Usul Cassius dengan wajah polos tanpa dosa. Dan membiarkan mereka melihat baju aneh ini saat membereskan kamar kau gila. Balas Selena histeris. Mandi dengan pakaian lengkap, yang benar saja. Batin Selena tidak percaya. Jika basah kuyup tubuhnya, justru akan semakin terekspos. Tiba-tiba lampu ide menyala di kepalanya. Aku punya rencana gila. Apapun tingkah anehku, nanti kau jangan sampai kaget. Oke, ikuti saja alurnya. Bisik Selena. Cassius menatapnya datar, namun patuh. Tunjukkan padaku. Dan dimulailah pertunjukan kelas Oscar dari sang aktris. Dengan senyum penuh percaya diri, Selena berdeham pelan saat pelayan di luar kembali memanggil. Tiba-tiba, boom, suara manja. Namun galak meledak, memenuhi seluruh lorong mansion. Tidak mau, usir mereka semua. Aku tidak sudi ada orang lain masuk. Aku tidak mau ada tangan lain yang menyentuh tubuhmu selain aku. Hening seketika, baik di dalam maupun di luar semua orang membeku. Cassius bahkan mematung. Otak jeniusnya mendadak korslet menghadapi serangan verbal seagresif ini. Ia baru sadar saat mendengar kasak-kusuk di luar pintu. Dengan kaku dan canggung sang Duke akhirnya bersuara. Kalian dengar, tidak butuh pelayan. Pergi sana. Meski bingung, setengah mati para pelayan langsung kabur. Selena menghela napas panjang, akhirnya bisa bernapas lega. Waktunya mandi dengan tenang, pikirnya. Tapi, begitu pintu kamar mandi terbuka, matanya terbelalak melihat kemewahan di depan mata. Ini bukan kamar mandi ini, istana air. Melihat dua jubah mandi, tergantung manis skenario licik lainnya muncul di benak Selena. Secepat kilat, ia berganti jubah, lalu melempar bajunya ke arah Cassius. Nih robek baju-baju ini sampai hancur. Cassius hendak protes, tapi matanya tak sengaja menangkap kulit putih mulus di balik leher jenjang Selena. Wajahnya memerah padam dan langsung membuang muka. Selena terkekeh melihat tingkahnya. Ah, pria ini. Ternyata Duke Kutub Utara ini punya sisi polos yang menggemaskan krek baju di tangannya sobek semudah mematahkan ranting kering. Namun tiba-tiba, gerakan Cassius terhenti. Matanya menajam ke arah pintu. Ditariknya Selena ke dalam pelukannya, membungkam mulut gadis itu. "Shh, jangan bersuara," bisiknya dingin. Ada tikus yang menyusup ke mansion. Jantung Selena serasa copot. "Lalu kita harus apa, bunuh saja?" tanya Cassius. Enteng seolah sedang membicarakan cuaca. Selena panik. "Tunggu dulu, Tuan Duke. Kenapa tidak kita putar balik situasinya? Kita berikan pertunjukan yang meyakinkan untuk menipu mereka," usul Selena. Tapi sandiwara butuh suara kan? Cassius menatapnya bingung, polosnya kumat lagi. "Maksudmu, kita harus benar-benar melakukannya di sini?" Selena langsung mendorong dada bidang itu. "Ya ampun, ternyata pikiranmu kotor sekali, Tuan Duke." Cassius melongo. "Aku kotor, belum sempat membela diri." Selena sudah mencengkeram pergelangan tangannya, memutar tubuhnya dan menceburkan sang Duke ke dalam bak mandi. Selena mencondongkan tubuh dengan senyum nakal. "Kau meragukan aktingku?" Jarak yang terlalu intim ini membuat otak Cassius kosong melompong. Yang terlihat hanyalah mata Selena yang berbinar indah. Gadis itu tertawa renyah. "Serahkan urusan mendesah pada ahlinya." Dan suara-suara ambigu pun mulai menggema di kamar mandi. Suhu ruangan terasa makin panas. Telinga Cassius merah padam seperti kepiting rebus. Ia akhirnya berbisik pasrah. "Kau benar-benar mengerikan. Dalam situasi segenting ini, aktingmu terlalu meyakinkan." Mengingat betapa beraninya improvisasi Selena tadi, Cassius masih linglung. "Kalau tidak begitu, mana pantas aku disebut aktris profesional?" Nada bicara. Selena kembali normal dalam sekejap. Tikusnya sudah pergi. "Ya, mereka kabur karena tidak kuat mendengar kegiatan kita," jawab Cassius pelan, masih syok. "Habisnya aktingmu terlalu nyata, siapa yang kuat mental?" puji Cassius. "Ah, kau berlebihan." Tapi, melihat wajah Tuan Duke merona merah itu bayaran yang setimpal. Goda Selena. "Kira-kira, bagaimana ekspresi pelayan di luar ya?" Selena mengedipkan mata menyiram bensin ke dalam api rumor. Di luar pintu, para pelayan benar-benar terguncang jiwanya. Mereka tak menyangka Duke yang terkenal dingin dan suci itu bisa seliar ini di kamar mandi, bersama wanita yang baru dibawa pulang. Tak lama kemudian, seorang pelayan memberanikan diri masuk. Tanpa ragu, Selena langsung bergelayut manja di lengan Cassius. "Sayang, kenapa diam saja?" Pelayan itu panik minta maaf dan segera menuntun Selena untuk berganti pakaian.
Sebelum pergi Selena menoleh dan melempar kedipan genit pada Cassius. Tunggu aku berubah jadi cantik ya. Dan benar saja, sentuhan make up dan tatanan rambut mengubahnya dalam sekejap. Gaun yang dijahit sempurna itu membalut tubuh indahnya. Di bawah sorot lampu, Selena tampak bukan seperti manusia, melainkan dewi yang keluar dari lukisan klasik. Pesonanya begitu menyilaukan hingga para pelayan berbisik kagum. Cantik sekali. Padahal kami sempat takut karena Nyonya Jeanette menyuruh kami membawa gaun mendiang Duchess. Senyum Selena seketika memudar. Mendiang Duchess? Itu berarti gaun ini milik Ibunda Cassius. Bagaimana bisa dia mengenakan peninggalan mendiang ibunya? Namun Selena dengan cepat menguasai dirinya. Jika sudah terlanjur basah, lebih baik berenang sekalian. Dia mendobrak pintu kamar Cassius dan bertanya dengan nada manja. Tuan Duke, apa aku terlihat cantik? Bagaikan bunga violet yang mekar sempurna, dia menatap penuh percaya diri. Namun Cassius mengenali gaun itu dalam sekejap, dan tatapannya langsung berubah menjadi sedingin kutub utara. Jantung Selena mencelos, dia tidak menduga reaksinya akan sekeras ini. Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Suara Cassius bergetar menahan amarah yang siap meledak. Sebelum dia sempat mengamuk, Selena melakukan serangan dadakan, dia menarik dasi sang Duke dan langsung duduk di pangkuannya, mendekatkan wajah hingga napas mereka bersatu. Aku ada tepat di depanmu, bagaimana bisa kau memikirkan hal lain? Selena sengaja menciptakan atmosfer intim untuk mengalihkan dunia. Jemarinya menari menggoda di dasi pria itu. Apa belum cukup? Melihatku yang cantik ini, puji aku, tuan bisiknya menuntut sambil menatap tajam dengan mata violetnya yang memikat. Kemudian dia mengecup ringan dasi di tangannya. Wajah Cassius langsung merah padam seperti kepiting rebus. Dia memalingkan wajah dan bergumam pelan cantik. Tepat di puncak momen itu, sebuah suara menghancurkan suasana. Maafkan kelancangan saya, Tuan Duke. Karena Anda jarang melihat gaun ini, saya sarankan Nona Selena mencobanya. Pelakunya adalah kepala pelayan, yang terlihat sangat kompeten, Madam Jeanette. Begitu melihat wanita itu, ekspresi menyeramkan Cassius sedikit melunak. Jadi kau pelakunya. Meskipun jarang dilihat, masa kau tidak mengenali gaun siapa itu? Jeanette meminta maaf lagi dengan wajah tanpa dosa. Selain barang peninggalan Nyonya sebelumnya, hanya tersisa baju pelayan di kediaman ini. Dia adalah tamu yang Anda bawa sendiri. Mana mungkin memakai baju babu. Selena masih duduk di pangkuan Cassius, tapi batinnya menjerit waspada. Wanita tua ini bicara dengan sopan. Tapi, setiap katanya mengandung jarum beracun. Anehnya Cassius hanya merespons dengan datar. Aku terlalu ikut campur tadi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sudah malam, kami akan makan dulu. Kau boleh istirahat. Jeanette undur diri dengan hormat. Tapi saat berbalik, dia melempar tatapan mengejek yang tajam ke arah Selena Hawa, dingin langsung merayap di punggung Selena. Apakah itu tantangan perang? Saat makan malam, bawahan berambut abu-abu bernama Dion turut hadir. Perkenalkan ini, Dion komandan ksatria, sekaligus orang kepercayaanku. Cassius memperkenalkan sekutunya. Aku sudah memberitahunya soal rencana kita. Selena yang tadi sibuk menyuapi Cassius langsung memasukkan makanan ke mulutnya sendiri. Karena sudah di antara teman sendiri, tak perlu lagi bersandiwara. Dion menatap dengan cemas. Apa Anda baik-baik saja? Haha, santai saja. Semua tingkah menjijikan tadi cuma akting kok. Dan aku akan terus berakting seperti itu ke depannya, jawab Selena sambil tertawa renyah. Namun Dion tetap curiga. Meski sekarang Anda tidak punya perasaan pada Duke, tidak ada jaminan perasaan itu tak akan tumbuh. Tuan kami ini sangat populer loh. Selena langsung kehilangan kesabaran. Kau terlalu banyak mikir. Aku sama sekali tidak akan pernah jatuh cinta pada Duke. Dia itu bukan tipeku banget. Cassius yang sedang minum dengan tenang. Tiba-tiba tersedak parah. Kenapa malah dia yang jadi korban perasaan di sini? Selena cuek bebek dan lanjut bicara. Kalau ada orang yang temperamennya buruk dan kaku, sepertinya aku ogah tak peduli seberapa hebat dia. Jadi, kurevisi lagi, apapun yang terjadi, aku mutlak tidak akan naksir Tuan Duke. Dia bicara makin berapi-api, membuat kedua pria itu terdiam 1000 bahasa. Detik berikutnya, dia tiba-tiba tersenyum secerah matahari. Tapi kalau kau sampai curiga, berarti aktingku meyakinkan kan? Mohon kerjasamanya ya. Setelah berkata begitu, dia lanjut makan dengan lahap. Masa bodoh dengan perasaan dua pria yang hatinya cenat-cenut itu. Setelah Dion pergi, Cassius mengingatkan soal mata-mata yang bisa muncul kapan saja. Dia harus hati-hati bicara. Tapi kalau sedang berdua saja, tak perlu lagi berakting mesra. Selena setuju, poin pertama, tapi menolak mentah-mentah poin kedua. Enak saja, justru karena akting mukaku seperti kayu. Kita harus latihan privat. Dia mengungkit bahaya yang mereka hadapi hari ini, sampai akhirnya Cassius menyerah dan menurut. Jadi, siapa sebenarnya yang sedang aku hadapi? Tanya Selena penasaran.
Cassius memejamkan mata dan berpikir keras. Kau akan tahu besok. Perasaan Selena mulai tidak enak. Apakah itu nona muda yang licik atau bangsawati yang penuh tipu daya? Hari esok datang begitu cepat dan suara nyaring terdengar dari kejauhan. Tuan Duk, wajah Cassius langsung berubah serius. Itu dia orangnya. Benar-benar menjengkelkan. Seorang gadis manis dengan rambut ikal oranye muncul entah dari mana melambai dengan semangat yang berlebihan. Vilneo telah tiba. Selena tak pernah menyangka bahwa ancaman pertamanya berwujud nona muda yang tampak polos ini, yang menyeruduk maju bak truk tronton yang remnya blong. Yang mulia, aku sangat mencemaskanmu. Jadi, aku datang sendiri ke kediaman Lambert. Ujar Vilneo dengan senyum yang menyilaukan mata. Melihat sandiwara ini, Selena hanya bisa membatin dalam hati bahwa tak ada secuil pun kekhawatiran tulus di sana. Jelas sekali wanita ini sedang mengincar posisi romantis di samping Cassius. Meski berbeda dari bayangannya, situasi ini sungguh membuat darah mendidih. Tunangan Cassius yang asli bahkan belum genap 1 bulan meninggal dunia. Tapi dia sudah buru-buru mendekat. Tak peduli seberapa menggiurkan takhta Duchess itu, kau harus tetap hidup untuk bisa menikmatinya. Namun wanita ini tak menunjukkan rasa takut sedikit pun kecuali jika dialah dalang di balik semua ini. Di tengah lamunannya, suara dingin pria di sebelahnya memecah keheningan. Aku tidak ingat pernah mengundangmu. Bahkan tanpa undangan aku harus datang menghiburmu. Kau pasti mengerti perasaanku. Benar kan? Vilneo memamerkan senyum andalannya. Cassius memilih bungkam hanya bertukar pandang penuh arti dengan Selena. Memahami isyarat satu sama lain tanpa sepatah kata pun, mereka berdua berbalik badan secara serempak. Dan langsung tancap gas melarikan diri. Tapi Vilneo tak tinggal diam. Dia mengangkat rok gaunnya dan mengejar mereka. Yang mulia, tunggu aku. Langkahmu terlalu cepat, aku tidak bisa mengejarmu. Saya nentende kadim. Mendengar teriakan itu, Cassius justru menarik lengan Selena dan berlari kencang. Namun, Vilneo mengejar dengan kegigihan yang mengerikan. Siapa sebenarnya wanita ini? Aku menempuh perjalanan 7 hari demi sampai ke sini. Aku memungutnya di jalan. Dia datang dari tempat yang lebih jauh darimu. Balas Cassius tanpa melambat. Tapi, tiba-tiba cengkeraman kuat menahan jubahnya. Vilneo benar-benar berhasil menyusul, bukankah aku juga menderita? Vilneo berdiri di sana dengan mata berkaca-kaca. Memasang wajah paling menyedihkan sedunia. Aku sangat lelah, bisakah kau memapahku? Pintanya dengan nada manis yang dibuat-buat. Tidak, tolak Cassius tegas. Tapi Vilneo sudah menempelkan dirinya bak lintah. Kenapa tidak begini saja? Seketika ekspresinya berubah total 180 derajat. Dia menatap Selena dengan tatapan membunuh matanya seolah berteriak. Enyahlah kau. Melihat tantangan itu, jiwa kompetitif Selena membara adu akting. Tak ada yang bisa mengalahkannya di arena ini. Dia segera mengerutkan kening dan memajukan bibirnya, bergelayut manja di lengan Cassius yang satunya. Aku lapar. Ayo kita pergi, kakiku sakit karena menunggu. Dalam perang rengekan ini, Selena mendominasi sepenuhnya. Vilneo kalah telak, bahkan Cassius pun ternganga melihatnya. Selena tak membuang kesempatan untuk menekan lawan. Menangkupkan tangan di dada dengan suara semanis madu. Ayolah, sayang, kita pergi sekarang. Vilneo murka dan pura-pura pingsan, namun Cassius tak mau diajak kerjasama. Jika kau harus pingsan, lakukanlah di tempat tidur. Seseorang antarkan nona ini ke kamarnya. Dengan itu, dia berlalu membawa Selena. Menang telak di ronde pertama. Selena menoleh ke belakang, menjulurkan lidah mengejek dan pergi dengan penuh kemenangan. Kini mereka duduk tenang di ruang makan. Di tengah santapan, Selena tiba-tiba melontarkan pertanyaan. Lawan tadi sangat tangguh. Apakah semua orang di kalangan atas seperti ini? Dia hanya spesies yang unik. Yang benar-benar merepotkan belum muncul. Jawab Cassius tenang. Kalau begitu, kau harus membayarku lebih mahal. Tuntut Selena seketika. Di luar dugaan Cassius menyetujuinya tanpa ragu sedikit pun. Selena sadar persetujuan cepat itu menandakan bahaya maut di depan mata. Aturan yang tak terhitung jumlahnya. Faksi musuh dan ancaman tersembunyi menanti. Dia harus bertarung dalam perang tanpa akhir layaknya protagonis sejati. Dia bertekad menyeret tikus yang bersembunyi dalam bayangan meski nyawa taruhannya. Dia takkan menyerah. Namun, memikirkan beratnya beban itu, selera makan Selena mendadak lenyap. Tapi melihat Cassius memotong daging panggangnya dengan elegan, ide jahil muncul di kepalanya. Yang mulia minta 1 suap dong. Ujarnya sembari menopang dagu dengan senyum lembut yang menggoda. Makan punyamu sendiri. Balas Cassius datar tanpa ekspresi. Tapi milikmu terlihat lebih lezat. Aku butuh gizi yang baik, agar punya tenaga untuk melayanimu. Sahut Selena lirih. Tanpa kata Cassius menyodorkan seluruh piringnya. Tak disangka Selena makin melonjak dan menantang batas kesabaran Duke itu.
Ucapnya manja. Dia diam tak bergerak dengan mulut terbuka minta disuapi. Wajah Cassius tetap dingin namun tatapannya mulai goyah. Saat matanya menyapu bibir merah muda gadis itu. Banyak mata-mata di sini, kita harus berakting. Dengan alasan yang terbata-bata, sang Duke menusuk potongan steak itu. Perlahan, namun pasti dia menyuapkan daging itu ke bibir Selena. Selena menerima suapan itu. Rasa lezat langsung meledak di mulutnya. Namun anehnya Cassius justru menundukkan wajahnya dalam-dalam. Matanya terkunci pada garpu yang baru saja menyentuh bibir Selena. Dan seketika itu juga telinganya memerah padam seperti kepiting rebus. Panik melanda dirinya. Tidak sanggup menahan rasa canggung menggunakan garpu itu lagi. Cassius buru-buru mencari alasan untuk kabur dari sana. Saking gugupnya, jalan kakinya berubah menjadi robot. Tangan dan kaki kirinya bergerak bersamaan. Selena yang ditinggal sendirian hanya bisa melongo tak percaya. Meskipun dia masih polos soal cinta, tapi kecanggungan Duke ini sudah di luar nalar. Sepertinya Selena harus mengerahkan pengalaman aktingnya. Demi memberikan kursus kilat tentang romansa kepada Tuan Duke yang kaku ini. Tak lama setelah makan siang berakhir, seorang pelayan memberitahu kalau Duke ada di ruang kerjanya. Tanpa buang waktu, sang istri kontrak, kita langsung meluncur ke sana untuk mencarinya. Di bawah siraman cahaya matahari sore, Cassius tampak begitu mempesona. Kemeja hijau gelap dan rompi putihnya memancarkan aura bangsawan yang sangat agung. Benar-benar pemandangan yang menyegarkan mata. Tapi, tiba-tiba terdengar ketukan halus dari balik jendela kaca. Saat dia membukanya, muncullah Selena dengan gaun hijaunya berpose. Cantik sambil memegang buket bunga. Seolah-olah ini adalah adegan film romantis. Namun respon Cassius sungguh merusak suasana. Sedang apa kamu? Apa hatimu tidak tergerak melihat ini? Protes Selena. Seorang gadis membawakan bunga untuk kekasihnya, kurang romantis apalagi coba, ujar Selena sambil mengibaskan rambut indahnya dengan penuh gaya. Tatapan matanya berkilauan penuh harap. Akhirnya, Cassius menghela napas pasrah dia, membungkuk untuk mengangkat gadis itu masuk secara romantis. Tapi Selena malah melompat masuk sendiri dengan lincah. Momen romantis itu hancur berkeping-keping. Bukankah tadi kamu bicara soal romansa? Tanya Duke dengan keringat dingin menetes. Yah, aku memang terlalu berbakat. Jawab Selena santai. Jadi jantungmu berdebar tidak? Bukankah di kontrak kita dilarang jatuh cinta? Cassius kembali serius. Hei, aku ini sedang membantumu belajar akting jadi suami idaman, kata Selena sambil memaksa pria itu menerima bunganya. Cassius menaruh bunga itu ke dalam vas dan berkomentar dengan nada sindiran, harusnya bisa berakhir indah kalau saja kamu tidak nekat melompat lewat jendela. Selena buru-buru mengalihkan topik sebelum tersudut. Pokoknya, aku tidak bisa keluar sekarang. Kalau pelayan lihat, nanti muncul gosip kalau rumah tangga kita sedang retak. Cassius akhirnya membiarkan Selena berbaring di sofa. Namun, tanpa sadar, matanya terus mencuri pandang ke arah gadis itu dan bunga pemberiannya. Dalam keheningan sore yang damai, Selena pun terlelap. Namun, saat dia membuka mata kembali, langit sudah gelap gulita dan Cassius sudah menghilang. Setelah meregangkan otot, Selena bertekad mencari suaminya demi belajar teknik bela diri. Hitung-hitung sekalian modus untuk mempererat hubungan suami istri palsu mereka bukan. Dia bertanya pada seorang pelayan yang lewat. Namun wanita itu menatapnya dengan sorot mata merendahkan dan hanya menjawab 3 kata. Di tempat latihan. Merasa diremehkan jiwa antagonis. Selena langsung bangkit. Aura mengintimidasinya keluar seketika. Dengan wajah dingin mencekam dia bertanya, di mana letak lapangan latihannya? Pelayan yang gemetar. Ketakutan itu langsung memberi petunjuk. Tapi sesampainya di halaman dia menyesal setengah mati. Gara-gara terlalu sibuk berakting sok berkuasa tadi, dia lupa menanyakan detail jalannya. Sekarang dia tersesat total di jalan setapak yang sepi dan mencekam seperti kuburan. Saat sedang bingung mencari orang untuk bertanya, tiba-tiba semak-semak di dekatnya berguncang hebat. Muncullah Vilneo yang berantakan penuh dedaunan matanya melotot penuh kebencian. Tapi mulut pedas Selena tidak bisa ditahan. Gaya, apa itu? Konsep ramah lingkungan, kamu berencana menemui Duke dengan penampilan gembel begitu? Amarah Vilneo meledak seketika. Berani-beraninya kamu bicara begitu padaku. Selena malah sengaja mengejek dengan menirukan logat bicaranya. Membuat wanita itu menghentakkan kaki karena kesal. Heh, apa? Namun saat sadar dia kalah debat nada bicara Vilneo tiba-tiba berubah menjadi gelap. Katakan apa kamu kaya atau punya backingan kuat. Kalau kau tidak punya keduanya, jangan bertingkah sombong atau nyawamu akan melayang sungguhan. Jantung Selena seakan berhenti berdetak. Apa maksud perkataannya? Jangan-jangan Vilneo ini adalah dalang pembunuhan yang sebenarnya. Kamu mungkin tidak tahu, tapi sudah ada korban yang mati di sini.
Suara Vilneo merendah penuh ancaman. Orang tanpa latar belakang sepertimu berani mendekati Duke. Itu sama saja dengan menyetor nyawa. Udara terasa membeku seketika. Selena sadar, dia tidak membawa senjata apapun sementara orang di depannya ini Kemungkinan besar adalah pembunuh berdarah dingin. Perlahan, dia mundur, otaknya berteriak untuk tidak melawan. secara frontal. Vilneo bisa saja menyembunyikan senjata atau menyiapkan jebakan jika anak buahnya bersembunyi di kegelapan halaman ini. Maka tamatlah riwayatnya karena sudah terkepung. Tepat di saat kritis itu, suara familiar memecah keheningan. Selena, gadis itu menoleh cepat. Itu, Cassius malaikat penyelamatnya telah datang. Segala ketegangan lenyap seketika, dan dia langsung menghambur ke pelukan pria itu, memeluknya erat-erat seolah tak ingin lepas. Kamu kemana saja aku? Aku sangat ketakutan. Ketakutan murni terpancar di matanya Cassius, menatapnya tajam, lalu pandangannya yang dingin beralih menusuk ke arah Vilneo. Dengan suara berat penuh intimidasi, Nona Vilneo, apa arti dari kekacauan ini? Ini. Tubuh Vilneo gemetar. Rasa bersalah mencekiknya, jari jemarinya saling meremas tanpa sadar karena panik. Bersandar di dada bidang sang Duke, Selena merasakan ketenangan yang aneh. Apakah ini yang disebut aura mutlak seorang penguasa? Pelindungnya sudah tiba saatnya. Pertunjukan dimulai. Mode aktris papan, atas aktif suaranya berubah manis dalam sekejap mata. Air mata buaya mulai menggenang, dia mengadu dengan nada menyayat hati. Dukeku sayang, dia bilang, kalau aku terus menempel padamu. Dia akan menghabisiku. Tangisan palsu pun pecah. Vilneo terbelalak. Kapan aku pernah bilang begitu? Amarah Vilneo meledak. Dia menerjang maju dan menggelayut di lengan Cassius yang lain. Perang mulut antara dua wanita ini tak terelakkan. Rengekan manja mereka membuat kepala sang Duke pening seolah ribuan lebah sedang berpesta di dalam otaknya. Pertahanan mental. Cassius runtuh. Dia ambruk ke tanah seakan jiwanya baru saja terbang meninggalkan raga yang lelah. Selena melihat celah dan melancarkan serangan pamungkas. Dia melingkarkan lengannya di leher Cassius, menempelkan tubuhnya dengan lembut. Aku kedinginan dan lelah, apalagi tadi tersesat mencarimu. Maukah kau menggendongku pulang? Cassius terdiam sejenak, lalu tanpa ragu mengangkatnya ala bridal style mengabaikan teriakan histeris Vilneo di belakang. Saat mereka menjauh, Selena menoleh ke belakang dan memeletkan lidah dengan wajah penuh kemenangan. Ronde 2 kemenangan telak. Sesampainya kembali di kamar, Selena menceritakan kejadian sebenarnya. Dia mengancamku, katanya, nyawaku akan melayang. Mentang-mentang aku tidak punya koneksi, dia menyuruhku untuk tahu diri dan tidak sombong. Untungnya fisikku lebih kuat darinya. Tentu saja, di kehidupan modern, Selena rajin olahraga setiap hari. Dan tidak pernah pakai pemeran pengganti untuk adegan laga. Memangnya ada bedanya kekuatan kalian? Tanya Cassius skeptis. Dari sudut pandangku kalian berdua sama-sama pendek. Dibandingkan denganmu, siapa yang tidak pendek? Selena bersedekap masih kesal dengan situasi tadi. Dengan wajah datar Cassius hanya berkata singkat, kau sudah bekerja keras. Selena melongo tak percaya. Cuma itu. Padahal, nyawanya hampir melayang. Lupakan saja apa yang bisa kuharapkan dari wajah tampan itu. Dia bangkit pergi tapi langkahnya terhenti tiba-tiba. Tadi kan kita sudah bikin heboh dan kau menggendongku. Jadi haruskah kita tidur bersama? Tanya Selena canggung sambil berbalik. Tubuh Cassius seketika membeku menjadi patung es. Suasana menjadi tegang. Malam ini mereka benar-benar harus satu ranjang. Dengan kaku mereka membiarkan para pelayan menyiapkan segalanya. Namun kejutan tak terduga menanti Selena para pelayan itu. Malah menyodorkan gaun tidur Renda yang nyaris transparan. Ini adalah pusaka legendaris. Baju kemenangan keluarga Lambert pakai ini dan hati Duke pasti akan takluk. Seru pelayan itu berapi-api. Selena menolak mentah-mentah. Tapi para pelayan mengepungnya memohon dengan panik seperti pasukan bebek. Dia mencoba berkilah. Kita cuma mau tidur. Tapi mereka malah menggodanya sampai wajahnya merah. Padam seperti tomat rebus. Akhirnya dia tidak tahan lagi. Kenapa kalian malah lebih heboh daripada aku? Indi. Bukan pertama kalinya dia bawa wanita kan? Salah ini benar-benar yang pertama. Koreksi pelayan itu riang. Apa? Tampang playboy begitu? Masih perjaka? Bukannya bangsawan biasanya punya istri dan selir di mana-mana. Pelayan itu buru-buru menjelaskan kalau Duke terlalu kaku dan tidak pernah mendekati wanita manapun. Sambil mengobrol, mereka mencoba memaksanya ganti baju lagi. Pada akhirnya, Selena bersikeras memakai baju tidur yang lebih sopan. Namun saat membuka pintu kamar matanya terbelalak lebar, Cassius berpose seksi di atas ranjang penuh kelopak bunga, jubahnya longgar dan setangkai mawar tergigit di bibirnya. Gelas anggur di tangan dia, tampak seperti lukisan dewa asmara yang hidup kembali. Dengan wajah serius dia berkata,
Meski cuma tidur etika itu perlu. Kalau tidak itu tidak sopan bagimu. Lalu dia menyuruhnya cepat istirahat. Tidur yang kau maksud. Itu tidur dalam arti harfiah kan? Selena menyingkirkan kelopak bunga dengan canggung. Cassius menatapnya pasrah. Baiklah, jangan menatapku begitu pelayanmu yang sudah menyesatkanku. Selena pun berbaring dengan kaku. Tapi dia gelisah, berguling ke sana kemari. Kebiasaannya tidur miring ke kiri, sambil memeluk sesuatu kini, jadi masalah besar. Yang mulia Duke, bolehkah aku mengklaim sisi kiri ranjang hati-hati gaya tidurku cukup ganas? Namun pria itu sudah setengah sadar dan membisu. Dengan pasrah Selena hanya bisa memeluk bantal. Sebagai guling, namun mata ini sulit terpejam. Tiba-tiba suara berat Cassius memecah keheningan. Apa yang membuatmu begitu gelisah? Tidur di samping Duke terkuat di dunia. Bukankah seharusnya kau merasa aman? Selena terkekeh mendengar narsisme pria itu. Lalu berbisik pelan. Mungkin karena ini pertama kalinya aku berbagi ranjang dengan seorang pria. Pertama kali, kantuknya lenyap. Seketika tubuhnya tegak sempurna. Kenapa nadamu terdengar seperti buaya darat yang terkejut? Reaksi itu membuat Selena geli. Namun dengan wajah serius Cassius segera meminta maaf, aku lancang barusan. Maafkan aku. Tawarnya Selena terdengar. Tak masalah aku sering disalahpahami begini. Inilah derita orang cantik. Tiba-tiba ekspresinya berubah serius. Apa aku benar-benar terlihat seperti wanita yang berpengalaman dalam cinta? Tidak, sama sekali tidak. Jawabnya terbata-bata. Mungkin karena aktingmu terlalu sempurna. Terkadang meski tahu itu hanya sandiwara, aku tetap tak bisa menahan diri untuk tidak terpesona padamu. Bisiknya lembut. Suaranya selembut cahaya bulan yang mengintip dari jendela. Hati Selena berdesir, namun ia segera menepis rasa itu. Dan kembali berbaring. Sepertinya kemampuan aktingku memang level dewa. Ia mengingatkan dirinya dan sang Duke, aku akan terus tampil prima di masa depan. Jadi, pastikan Anda tidak melewati batas. Cassius menatap profil wajahnya lalu menjawab lambat. Aku akan berhati-hati. Malam semakin larut menyisakan ketegangan bisu di antara mereka. Selamat tidur, bisik Selena. Gumamnya pelan, hingga kicauan burung pagi menyapa. Kelopak matanya terbuka dan kesadaran menghantamnya. Tubuhnya meringkuk sempurna dalam pelukan. Cassius tangannya melilit erat pria itu. Jantung Selena berpacu gila-gilaan, seolah ingin melompat keluar. Entah karena panik atau pesona pria ini. Apa yang terjadi? Sejak kapan gulingku berubah menjadi Duke Cassius? Namun hangat pelukan ini terasa begitu nyaman. Dada bidang itu begitu kokoh. Pikirannya mulai liar, namun segera ia tampar mentalnya agar tenang. Misi utama kabur tanpa suara sebelum singa ini bangun, pura-pura tak terjadi apa-apa. Ia baru saja bergerak 1 mili. Saat sepasang mata hijau menatapnya geli lengkap dengan senyum nakal. Tamat riwayatnya, dia sadar sedari tadi. Selena langsung berguling panik ke ujung ranjang, membenamkan wajahnya ke bantal. Pura-pura mati suri. Berhenti berpura-pura, aku tahu kau sudah bangun, ujar Cassius dengan nada santai yang menyebalkan. Dengan wajah merah padam, ia terpaksa duduk. Itulah kenapa aku minta sisi kiri semalam. Cassius menikmati protes bisu itu, dan tersenyum lembut. Lain kali hati-hatilah, baru saja drama ranjang usai. Kabar datang bahwa Nona Rosalind akan segera tiba. Putri Markis Teolan ini bukan lawan yang enteng. Berjalan ke gerbang Selena heran. Saat Vilneo datang, mereka tak serepot ini. Seolah bisa membaca pikiran Cassius menjelaskan, sebenarnya aku selalu menyambut tamu secara langsung. Waktu itu, aku sengaja meremehkan Vilneo. Tepat saat kalimatnya usai, terdengar suara manja yang familiar. Yang mulia Duke, aku juga ingin menyambut tamu. Wajah Cassius langsung mendung seketika. Selena menahan tawa. Dia benar-benar alergi pada gadis itu. Saat itu, sebuah kereta kuda berhenti perlahan. Seorang wanita bergaun, ungu muda turun dengan anggun Mbak Dewi. Dialah Rosalind. Maaf, atas kunjungan mendadak ini, Duke. Senyumnya mekar seindah bunga musim semi namun terasa palsu. Nona sudah lama tak berjumpa, balas Cassius sopan. Di sebelahnya Vilneo mendengus sinis. Dasar pencitraan, kau langsung cabut, begitu dengar aku pergi kan? Ekspresi Rosalind langsung membeku. Kau pergi tanpa pamit, semua orang cemas setengah mati tahu. Sindirannya tajam betapa tidak sopannya dirimu. Selena menonton drama ini dengan sangat antusias. Inilah retorika tingkat tinggi kaum bangsawan Vilneo yang barbar jelas bukan tandingannya. Vilneo mengorek telinganya tak sabar. Kita tak sedekat itu kan? Siapa suruh buntuti aku? Rosalind membalas. Aku mewakili bangsawan ibu kota. Untuk menyampaikan kepedulian pada Duke, ucapnya dengan senyum yang tak sampai ke mata. Keduanya saling lempar kata-kata beracun. Akhirnya Rosalind tersenyum tipis merasa menang. Karena basa-basi sudah selesai, mari masuk Duke.
Ia melengos menganggap Selena tak kasat mata. Selena tak tinggal diam. Ia segera menggayat, lengan Cassius menegaskan posisinya sebagai nyonya rumah. Benar saja. Rosalind menoleh pura-pura baru menyadari keberadaannya. Ya ampun, siapa gerangan wanita ini? Inamea sate dia. Namaku Selena. Jawaban itu meluncur lugas namun bagi lawan bicaranya, nama itu terdengar asing dan tak berarti. Dari keluarga mana kau berasal? Rosalind tersenyum cerah, namun setiap katanya tajam bagai sembilu yang siap menguliti status sosial seseorang. Keluarga? Bukanlah segalanya, yang terpenting adalah individunya, bukan? Selena membalas dengan senyuman yang tak kalah manisnya menangkis serangan itu dengan elegan. Tatapan Rosalind seketika membeku saat ia menoleh pada Cassius. Apa yang merasukimu, Tuan Duke? Biasanya, Anda bahkan tidak akan sudi memungut sapu tangan seorang wanita yang jatuh ke tanah. Dia jauh lebih berguna daripada sekadar sapu tangan. Nada bicara Cassius terdengar tenang, namun mengandung kepastian yang tak terbantahkan. Rosalind jelas tidak menelan alasan itu mentah-mentah. Berguna. Bertahun-tahun lalu Anda pernah berkata, jika pernikahan itu sama, bergunanya dengan seekor anjing pemburu, maka Anda akan menikah 100 kali. Kening Selena, berkerut berani-beraninya wanita ini menyamakan dirinya dengan seekor anjing. Sungguh penuh perhitungan. Namun bahkan, untuk menjadi anjing pemburu keluarga Lambert sekalipun, seseorang butuh pelatihan yang layak. Rosalind kembali menorehkan luka. Kini, api kemarahan benar-benar mulai menyala di mata Selena. Sebagai veteran dunia hiburan selama lebih dari 1 dekade, taktik murahan ini sudah jadi makanan sehari-harinya. Hahaha, aku ini terlalu cantik. Untuk apa aku menjadi anjing pemburu? Ia mencondongkan tubuhnya ke arah Cassius tersenyum dengan pesona yang menyilaukan. Aku seharusnya disayang dan dimanja hanya untuk dikagumi. Dan karena Nona begitu peduli padanya, biar kutunjukkan siapa yang lebih dia pedulikan. Senyum Rosalind kini dipenuhi amarah yang tertahan. Bolehkah saya mengundang Anda sarapan? Tentu, jawab Cassius singkat. Bukan yang kuundang adalah Nona ini. Telunjuknya mengarah lurus pada Selena. Baiklah. Selena menerima tantangan itu dengan senyuman penuh arti. Sementara Philon di sisi lain tampak benar-benar kehilangan akal sehatnya. Masih tenggelam dalam euforia akan sarapan bersama sang Duke. Hal ini justru membuat Cassius merinding hingga ia memutuskan untuk berbalik dan kabur. Aku tidak akan ikut sarapan. Selamat menikmati hidangan kalian. Melihat pujaan hatinya pergi begitu saja. Philon menatap tajam ke arah Selena dan yang lainnya, lalu tiba-tiba berteriak histeris dan berlari pergi dengan penuh kekesalan. Dibandingkan dengan ular berbisa di hadapannya, Selena justru merasa Philon agak menggemaskan. Kini, hanya tersisa 200 sarkasme di arena itu. Selena sedang menerka taktik licik apa yang akan digunakan lawannya. Namun, tak disangka detik berikutnya, sebuah tendangan keras mendarat di tubuhnya, karena lengah Selena pun tersungkur mencium tanah. Rosalind merangsek maju dengan ganas memojokkannya hingga ke dinding. Suaranya terdengar dingin menusuk tulang, hei. Matanya penuh dengan kejijikan yang tak ditutupi. Berapa banyak yang kau inginkan? Selena mendongak dengan bingung. Apa maksudnya? Berapa banyak uang yang harus kubayar agar kau pergi meninggalkan Duke? Anandina. Rosalind bicara tanpa basa-basi, nadanya memancarkan arogansi kekayaan tanpa batas. Aku tidak butuh uangmu. Selena menolak mundur. Rosalind mengangkat dagu Selena dengan angkuh. Sepertinya uang receh tidak menarik minatmu. Berencana memeras harta yang banyak dariku. Berapapun jumlahnya, tak ada artinya bagiku. Sebutkan hargamu. Setelah direndahkan berkali-kali, ekspresi main-main Selena menghilang. Ia menepis tangan wanita itu dengan kasar. Lalu tersenyum kali ini tanpa kepalsuan. Memangnya berapa banyak yang bisa kau beri? Cukup untuk membeli 100 gaun seperti ini. Ia mengangkat sedikit ujung roknya. Ini adalah desain khusus mendiang Duchess terdahulu, praktis ini adalah barang antik yang tak ternilai. Di luar dugaan, Rosalind hanya menggertakkan giginya. Baik ku bayar, Selena seketika terperangah. Logika dan hasrat duniawi bertarung sengit dalam batinnya. Uang sebanyak itu, tidak aku harus pulang ke duniaku. Wow, kau setuju begitu saja. Sekarang, aku justru merasa kurang puas. Akal sehatnya kembali dan ia memutuskan untuk menaikkan taruhan. Kupikir kau cuma anjing peliharaan. Ternyata kau negosiator yang menjijikan. Wajah Rosalind dipenuhi rasa muak. Hasrat manusia memang tak memiliki batas, itu sudah hukum alam. Selena tersenyum misterius. Apa yang kuinginkan? Aku ragu kau sanggup membayarnya. Cukup bicaranya. Katakan saja, desak Rosalind tak sabar. Yang kuinginkan adalah hati Duke Cassius, ucap Selena dengan suara lembut namun mematikan.
Senyum tipis bermain di matanya. Kesabaran Rosalind pun habis berganti ancaman dingin. Gadis bodoh yang tak tahu diuntung. Menjadi Duchess akan menuntut nyawamu sebagai bayarannya. Dulu sudah ada satu wanita sepertimu yang tak tahu batasan dirinya. Dan kini dia sudah mati. Rosalind maju selangkah demi selangkah menebar teror. Bahkan, jika kau memenangkan hatinya, kau mungkin takkan hidup untuk melihat akhir ceritanya. Mendengar ini, batin Selena bergejolak. Lagi-lagi soal tunangan yang mati itu, Bekiota di Tiponde. Namun Rosalind tampak tak peduli akan keselamatannya sendiri. Ia berlindung di balik kekuasaan keluarganya yang raksasa tak gentar pada siapapun. Atau jangan-jangan dialah dalang sebenarnya yang membunuh Ariel Selena menelan ludah dengan gugup. Jika Filon datang demi cinta, tapi Rosalind? Apa tujuan sebenarnya wanita ini? Saat Selena sibuk berpikir, Rosalind sudah membalikan badannya. Aku sudah memberikan peringatan terakhir. Jika kau masih bersikeras dengan kebodohanmu ini, itu sama saja kau menggali kuburanmu sendiri. Setelah melontarkan ancaman dingin itu, dia beranjak pergi tanpa menoleh. Meninggalkan sarapan yang berakhir dengan aura mencekam dan sunyi. Waktu bergulir cepat hingga makan malam tiba. Meja panjang itu kini penuh dengan hidangan mewah yang berkilauan simbol penghormatan keluarga Lambert pada dua tamu agung mereka. Namun Selena hanya terpaku menatap barisan peralatan makan perak di depannya. Benar-benar bingung harus memulai dari mana di tengah kemewahan ini. Berpikir dia tetap akan dihina apapun yang dilakukannya. Lebih baik bertindak sesuka hati. Tanpa ragu, dia langsung menyambar sepotong roti dan memakannya dengan santai. Melihat tingkah barbar itu, Vilneo dan Rosalind saling melempar pandang. Seringai licik muncul seolah mereka sudah satu pikiran untuk menjatuhkannya. Haha, apa kau belajar tata krama di pesta para binatang buas di hutan liar utara Lambert sana? Iya, Mbak Mama. Rosalind menyerang lebih dulu elegan namun mematikan bak serigala berbulu domba. Ya ampun, ternyata hewan buas juga makan roti ya. Baru tahu aku. Selena menggigit rotinya dengan tatapan ganas persis seperti macan kumbang yang siap menerkam mangsanya. Tidak memahami etika makan apa, bedanya dengan menjadi binatang liar sesungguhnya. Contohnya kucingku, dia juga suka memakan roti kotor yang jatuh ke tanah. Bak anjing kecil yang menyalak tak sabar. Vilneo ikut memanaskan suasana pertempuran. Musuh dari musuhku adalah temanku. Pepatah itu benar-benar terbukti saat ini. Giliran Selena melancarkan serangan balik yang telak. Kalian berdua harus tahu kalau aku benar-benar binatang buas, aku tak akan memilih roti sebagai makananku. Tangan Selena terulur perlahan mencengkeram pisau daging yang tajam berkilau di atas meja. Dengan satu gerakan kilat yang mengerikan, dia menancapkan pisau itu ke tengah daging ham dan membelahnya dengan sempurna. Saat ini, auranya tak ubahnya seekor macan kumbang di tengah hutan yang sedang memamerkan taring tajamnya. Tatapannya tajam menusuk hingga ke tulang. Aku akan memilih untuk menggigit putus leher kalian. Nyali Vilneo langsung ciut melihat keganasan Selena yang meledak-ledak. Sementara sang gadis dengan santai memakan ham itu seolah tak terjadi apa-apa. Dia sangat puas dengan reaksi takut mereka. Tapi, Rosalind bukan lawan yang mudah digertak. Dia kembali menajamkan lidahnya untuk ronde kedua. Sudah kuduga bukan cuma tingkahmu, tapi caramu menatap orang juga liar seperti hewan buas. Selena membalas dengan senyuman miring penuh arti. Mungkin justru karena itulah Duke membawaku pulang, Nona Rosalind. Kalau kau mau memenangkan hatinya, kenapa tidak kau coba juga menjadi liar? Siapa tahu Duke menyukainya. Aku tidak sudi merendahkan diriku. Rosalind mengibaskan rambutnya dengan angkuh. Perang mulut di antara mereka semakin memanas. Setiap kalimat bagaikan pedang terhunus tak ada yang mau mengalah. Tiba-tiba sang raja hutan sesungguhnya Cassius akhirnya buka suara. Keluarga Theolan memang memiliki status bangsawan yang sangat terhormat. Kalimat itu terdengar memuji namun Cassius langsung membalikan kritiknya pada Rosalind. Dulu keluarga Lambert dianggap tak pantas bersanding dengan kalian karena terlalu rendah. Dan lamaran kami ditolak mentah-mentah. Wajah Rosalind langsung kaku karena malu. Saat itu, aku tak punya kuasa memutuskan soal pernikahan. Tapi ayahku memang kurang sopan. Itu kesalahan fatal kami. Di sisi lain, Selena terkekeh pelan melihat musuhnya terpojok. Sungguh ironis dulu, keluarganya merendahkan Lambert. Sekarang dia malah datang mengemis perhatian pada Cassius. Babak ini, Rosalind kalah telak, tapi Cassius belum selesai menekan mental lawannya. Untungnya, kau menolak saat itu. Kami orang utara memang lebih menyukai alam bebas dan hewan liar daripada etika kaku. Dia membalikan ejekan itu dengan sangat elegan dan menarik batas tegas. Selena langsung berseri-seri penuh kemenangan. Dia sengaja mendekati Rosalind untuk pamer. Sepertinya Duke dan aku memang jodoh yang ditakdirkan langit.
Lalu dia mengedipkan mata Genit pada Cassius. Singa dan macan kumbang pasangan predator yang sempurna. Namun, Rosalind tetaplah bangsawan licik yang punya rencana cadangan. Dia berusaha menjaga sisa harga dirinya. Aku datang ke sini untuk urusan bisnis, bukan berdebat soal hal remeh seperti ini. Dia memberi sinyal pada pelayan untuk membawa tumpukan surat yang sangat tebal. Saya mewakili bangsawan ibu kota untuk menyampaikan perhatian mendalam pada Anda yang mulia. Setiap surat ini berisi perasaan dan aspirasi yang tulus dari mereka. Dan kami memohon dengan sangat agar Anda membalas semuanya tanpa terkecuali. Dia mengambil satu surat dengan senyum palsu yang menyebalkan. Selena diam-diam berkeringat dingin. Gawat. Dia tahu Cassius paling benci berurusan dengan birokrasi bangsawan ibu kota. Ini jelas serangan mental yang disengaja, seperti serbuan kawanan hewan ternak yang berisik. Bahkan sang raja hutan pun sulit menahan injakan kaki mereka yang tak terhitung jumlahnya. Babak ini, Cassius dan Selena terpaksa berada di posisi yang tidak menguntungkan. Malam semakin larut dan sunyi, tapi Cassius masih terpaku di mejanya, terjebak membalas surat-surat membosankan itu. Berjam-jam berlalu, tapi tumpukan itu baru berkurang setengah. Dia memijat matanya yang terasa kering dan perih. Rasa lelah mulai menggerogoti tubuhnya. Tiba-tiba terdengar suara dari balik pintu yang perlahan terbuka. Maaf, apa aku mengganggu? Selena melangkah masuk dengan lembut membuat Cassius mendongak menatapnya. Detak jantung sang Duke tiba-tiba berpacu gila-gilaan. Di depannya berdiri Selena dengan gaun tidur rendah putih. Transparan memamerkan lekuk tubuh indahnya tanpa ampun. Dengan wajah memerah, Selena beralasan kalau para pelayan yang memaksanya memakai ini. Aku paham situasinya. Mereka juga sering menceramahiku soal cara menghabiskan malam panas bersama wanita. Suaranya terdengar datar dan tenang, seolah pemandangan menggoda ini adalah hal biasa baginya. Padahal hatinya sedang karam. Merasa suaminya santai, Selena mendekat untuk membahas kejadian hari ini. Tapi, tunggu dulu, saat dia duduk di sebelahnya. Ternyata Cassius malah panik dan menyembunyikan wajahnya di balik tumpukan dokumen Selena. Jadi, salah tingkah sendiri. Merasa canggung karena pria ini, mulutnya saja yang bilang tidak peduli dan menjaga image dingin. Padahal di balik kertas itu, wajahnya sudah merah padam sampai ke telinga. Atmosfer di kamar itu seketika berubah menjadi canggung namun menggelitik. Memecah keheningan, Selena bertanya, "Bukankah kau sangat pendiam di depan Vilnio? Kenapa kau malah turun tangan langsung melawan Rosalind hari ini?" Cassius tersentak sesaat oleh pertanyaan tajam itu. Itu karena Rosalind lebih mudah dihadapi, aku bisa menyerangnya secara langsung. Apa? Karena keluarganya pernah menolak lamaranmu dulu, tembak Selena tepat sasaran. Cassius mengangguk pasrah. Benar, dulu ibuku mati-matian ingin menembus lingkaran bangsawan pusat lewat pernikahan politik. Tapi, keluarga Talon memandang kami sebelah mata. Wah, ternyata Tuan Duke pendendam juga ya. Komentar Selena. Tiba-tiba senyum jahil terbit di bibir manisnya. Jangan-jangan kau bukan membencinya. Tapi masih ada sisa-sisa rasa cinta alias gagal move on. Tuduhan itu langsung membuat Cassius sewot bukan main. Mana mungkin aku masih punya perasaan padanya. Selena makin gencar menggoda. Kan dia cantik. Keluarganya juga elit loh. Cassius mendengus jijik bagiku, dia cuma wanita drama yang mencurigakan. Benar-benar bikin capek. Ketegasan Cassius membuat Selena bersorak setuju. Tepat sekali. Tadi pagi, cara dia mengancamku sangat kampungan dan tidak elegan. Selena pun membongkar taktik licik Rosalind yang mencoba menyogoknya dengan 100 gaun mewah agar meninggalkan Duke. Mendengar itu, rahang Cassius mengeras satu gaun itu setara anggaran 20 tahun keluarga Lambert. Kalau Rosalind cuma gila harta dan tahta, kenapa berani bayar semahal itu? Apa motif aslinya? Keduanya tenggelam dalam pikiran. Tiba-tiba, tatapan Selena terkunci pada wajah suaminya, membuat Cassius salah tingkah lagi di bawah sorotan matanya. Ada apa? Cahaya bulan menyinari wajah pahatan dewa, dan bahu bidang Cassius membuatnya tampak sempurna seperti patung hidup. Apa dia naksir wajah gantengmu? Selena memiringkan kepala sambil terkekeh. Atau jangan-jangan mengincar tubuh seksimu. Mengira Cassius akan marah, Selena kaget saat suaminya malah memegang pipinya dengan ekspresi super serius yang tak terduga. Bisa jadi itu alasannya. Saat sedang asyik bercanda, mata mereka menangkap sebuah amplop mewah di atas meja. Ketemu. Cassius menarik surat itu dengan aura berat. Orang inilah dalang yang sebenarnya. Selena mendekat penasaran putra mahkota Latson. Kenapa dia jadi tokoh utamanya? Dia kandidat terkuat raja berikutnya. Dan dia selalu paranoid pada keluarga Lambert. Meski kita terisolasi di pojokan kekayaan, kita tak terbatas. Makanya, dia selalu cari celah buat menjatuhkanku. Surat itu ternyata berisi undangan perayaan 300 tahun berdirinya negara.
Undangan yang lebih mirip jebakan ini membuat Cassius memijat pelipisnya yang pening karena stres. Jangan khawatir begitu. Kalau enggak bisa dihindari ya, kita nikmati saja pestanya dengan gaya. Ini kesempatan emas buat penyelidikan kita hibur Selena. Tapi sedetik kemudian dia bertanya ragu. Tapi emangnya kamu bisa acting? Melihat muka Cassius yang suram Selena mendadak berdiri. Detik berikutnya dia nekat duduk tepat di pangkuan Cassius Tuan Dukan. Sayang, aku mau ikut ke ibu kota juga dong. Tatapannya berubah manja penuh cinta. Kak, kamu apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba begini. Tubuh Cassius membeku. Total pipinya langsung meledak merah. Seperti kepiting rebus. Ajak aku ya? Please ya. Selena cuek bebek melihat suaminya yang mau pingsan dan terus bertingkah imut. Pertahanan Cassius runtuh seketika, dia mengangguk pusing. Iya, aku pasti mengajakmu. Hentikan ini sekarang. Itu cuma karena... Ekspresi Selena langsung berubah drastis dalam sekejap mata. Lalu mengomel, sadis aktingmu itu hancur banget tahu. Menyuruhmu bohong, itu lebih susah daripada naik ke langit. Pakai skenario ini bilang saja, aku yang merengek, minta ikut titahnya sambil berkacak pinggang. Cassius cuma bisa menunduk pasrah, menerima omelan istrinya. Setelah skenario disepakati, Selena langsung melempar tubuhnya ke kasur empuk. Aku tidur duluan ya. Kamu juga buruan istirahat kalau kerjanya sudah kelar. Sementara itu, di sofa Cassius masih mematung terperangkap dalam posisi yang sama seperti sebelumnya. Wajahnya memerah, padam jantungnya berdegup kencang bak genderang perang yang tak mau diam. Wanita ini benar-benar membuatku gila. Keesokan harinya, tantangan baru muncul. Selena menerima surat undangan minum teh sore dari sang rival Rosalind. Namun pelayan itu membawa kabar buruk dengan wajah cemas. Nona tidak ada gaun lain yang bisa dipakai. Selena tersenyum tipis. Kalau begitu, katakan padanya aku tidak bisa datang. Ucapnya dengan nada santai. Lagi pula itu alasan yang sempurna karena ia memang muak melihat wajah wanita itu. Tapi pelayan itu berdiri kaku, wajahnya penuh ketakutan dan kesulitan. Seketika itu juga, Selena langsung memahami situasinya. Dia pasti sudah diancam habis-habisan oleh Rosalind. Nona Rosalind berpesan, bahkan jika Anda harus memakai kain perca sekalipun, dia tidak akan menyalahkan ketidaksopanan Anda. Lapor pelayan itu dengan suara gemetar dan berat hati. Kata-kata itu justru menyulut api tempur di mata Selena. Ia segera menyambar pena menulis surat kilat dan memberikannya pada pelayan. Berikan ini pada Duke sekarang juga. Lalu dengan dagu terangkat tinggi, ia bangkit menuju medan perang di teras luar. Rosalind yang berbalut gaun elegan sudah menunggu lama bak seorang ratu. Namun rahangnya hampir jatuh saat melihat Selena melangkah masuk ke pesta tehnya. Hanya mengenakan baju tidur tipis dan telanjang kaki. Penampilannya terlihat begitu malas, namun memancarkan pesona yang menyilaukan mata. Kau yang memaksaku datang dan bilang tak peduli, meski aku tak punya baju. Jadi, inilah aku. Ujar Selena. Ia memamerkan baju tidurnya dengan penuh percaya diri, benar-benar masa bodoh dengan ekspresi syok di wajah Rosalind. Meski tak tahu, etika harusnya ada batasan. Kau kan bisa memakai gaun yang kemarin. Rosalind menutupi wajahnya dengan kipas, tatapannya penuh rasa jijik. Sayangnya Duke merobek gaun itu tadi malam. Selena merentangkan tangan seolah tak berdaya. Wajah Rosalind seketika menggelap seakan ia ingin menelan Selena hidup-hidup saat itu juga. Tapi, sedetik kemudian ia kembali memasang topeng elegannya. Niatku sebenarnya baik, tapi aku tak menyangka kau akan berpakaian seliar ini hanya untuk cari perhatian. Benar-benar tidak pantas. Menghargai orang lain itu penting, bukankah seharusnya kau memikirkan perasaan orang yang melihatmu? Kupikir kau punya sedikit wawasan. Aku tak tahu kalau keadaan ekonomimu semenyedihkan itu. Kedepannya, aku akan perhatikan masalah pakaianmu. Kata-kata Rosalind, penuh duri tajam menyindir Selena terlalu miskin untuk membeli gaun. Benar sekali. Bagaimanapun, akulah orang yang dibawa pulang langsung oleh Duke secara pribadi. Kau memang harus sangat perhatian. Balas Selena sembari tersenyum miring yakin sepenuhnya bahwa Duke ada di pihaknya. Aku tak punya banyak waktu luang. Masalah penting menanti di ibu kota. Aku akan segera kembali ke sana. Ujar Rosalind angkuh. Mendengar itu, Selena langsung membalas telak. Sampai jumpa di ibu kota kalau begitu. Aku akan menemani Duke ke pesta perayaan sebagai pasangannya. Rosalind tak bisa lagi duduk tenang, emosinya meledak. Maksudmu, Tuan Duke, akan merendahkan dirinya dengan membawamu. Selena tertawa renyah. Aku cuma duduk di pangkuannya. Dan bertingkah manja. Dia langsung setuju. Duke tak peduli soal status atau tata krama konyol. Brak, Rosalind menggebrak meja dan berdiri. Berani sekali kau bersikap kurang ajar, Selena. Namun tiba-tiba tubuhnya membeku. Cassius sudah berdiri menjulang di belakang Selena.
entah sejak kapan menatapnya dengan ekspresi menyeramkan. Rosalind panik dan hendak menjelaskan. Tapi Selena bertindak lebih cepat. Dalam sekejap mata air mata buaya sudah menggenang di pelupuk matanya. Selena, Cassius bergegas menariknya ke dalam pelukan. Wanita itu bersandar lemah di dada bidangnya memanggil Duke dengan suara lirih. Namun dalam hati ia bersorak penuh kemenangan. Ia sudah menduga Rosalind tidak akan bermain bersih, jadi ia mengirim sinyal darurat pada Cassius sebelumnya. Cassius memperingatkan Rosalind dengan tatapan membunuh. Ini bukan lingkaran sosialmu. Kelancanganmu tidak akan ditoleransi di sini. Nada bicaranya sedingin es kutub, seolah siap mencabik siapapun yang berani menyakiti Selena. Meski Rosalind mendidih karena murka, ia hanya bisa diam 1000 bahasa. Cassius tahu, Selena sedang berakting, tapi hatinya tetap tak bisa menahan rasa cemas. Untunglah kali ini Selena memberitahunya lebih awal. Sudah berapa banyak penderitaan yang ia telan saat Cassius tak ada. Ia segera menggendong Selena dan berkata dingin, "Acara minum teh selesai sampai di sini." Saat mereka berbalik pergi Selena, tiba-tiba menoleh ke belakang. Ia memberikan isyarat mengejek pada Rosalind yang matanya hampir menyemburkan api amarah. Dengan hati berbunga-bunga, ia tak henti memujinya sepanjang jalan. "Kerja bagus. Kapan aktingmu jadi sekeren ini?" Cassius tetap datar saat jari Selena menyentuh wajahnya. Mendengarkan celoteh antusiasnya, "Kau tak cuma menantang Rosalind langsung, tapi juga menggendongku pulang bak pahlawan. Performamu benar-benar sempurna kali ini." Sudut bibir pria itu terangkat sedikit saat menurunkan Selena dengan lembut. "Jangan senang dulu, aku sudah memanggil penjahit untuk membuatkanmu gaun formal." Selena terperanjat, tak menyangka Cassius begitu penuh perhatian. Namun pria itu tiba-tiba menjadi serius. Situasi seperti ini akan makin sering terjadi. Hanya mengandalkan akting saja tidak akan cukup. Kau harus menguasai seni bertahan hidup di medan perang sosialita ini. "Keterampilan macam apa?" Selena bertanya dengan tatapan tajam. Pria itu duduk dengan tenang matanya menelisik setiap inci ekspresi Selena. "Waktu kita hanya tinggal 20 hari lagi sebelum berangkat ke ibu kota. Dalam waktu sesingkat itu, kau wajib menguasai gaya bicara bangsawan etika kelas atas dan keanggunan tanpa celah. Singkatnya, kau harus bermetamorfosis menjadi wanita bangsawan sejati." "Bangsawan? Tunggu dulu. Bukankah skenarioku adalah gadis desa yang polos dan tak berpendidikan?" Selena tertegun bingung mengapa strategi mereka tiba-tiba berubah haluan 160 derajat. "Aku tidak memintamu mengganti karaktermu. Tapi, kau harus menguasai bahasa kaum elit. Atau kau akan hancur. Bahkan, sebelum melangkah masuk ke lingkaran setan itu." Cassius menjelaskan dengan tegas. Tiba-tiba dia berhenti merendahkan suaranya hingga terdengar begitu dalam. Yang paling penting, hal itu sangat menggangguku. Selena berpikir, Duke itu takut dia akan mempermalukan nama besar keluarga Lambert. Namun tebakannya salah besar. Sekali lagi aku menyuruhmu belajar karena aku tidak sudi melihat siapapun merendahkanmu lagi. Mendengar pengakuan setulus itu, sialnya jantung Selena berkhianat dan berdetak kencang tanpa izin. Tapi dia segera menampar kesadarannya kembali. Jangan terlalu percaya diri, Selena. Pada akhirnya dia melakukan semua ini demi ambisinya sendiri. Apa kau sendiri sudah mempelajari bahasa kaum elit itu? Selena balik menantang. "Tidak, aku tidak perlu mempelajarinya," jawab Cassius dengan nada angkuh yang khas. "Kalau begitu, belajarlah bersamaku. Aku harus menyusup ke sarang musuh, jadi kau sebagai partner harus bersiap di sisiku." Desak. Selena menutup semua celah penolakan melihat keraguan di mata sang Duke. Selena melempar kartu asnya sebuah taruhan. Siapa yang menguasainya? Lebih dulu boleh mengajukan satu permintaan. Harga diri Cassius seketika tersentil. "Aku sudah berhadapan dengan para bangsawan selama puluhan tahun. Kau baru di sini beberapa hari. Yakin ingin menantangku? Kita lihat saja siapa yang akan tertawa." Terakhir, Selena tersenyum penuh kemenangan. Begitu taruhan disepakati. Dia mencoba kabur untuk istirahat, tapi tangan kekar Cassius menahannya. "Tunggu, penjahit akan segera tiba." Tepat setelah kalimat itu meluncur seorang pemuda yang panik mendobrak pintu. "Halo, saya penjahit Anda." "Namaku Devon." Melihat napasnya yang tersengal-sengal, Selena sebagai sesama pekerja merasa iba melihat nasib buruh satu ini. "Bisa kita mulai?" Ya, Devon dengan sigap mengeluarkan pita ukur dan tanpa ragu melilitkannya ke tubuh Cassius. "Ukuran Anda sungguh sempurna. Fisik yang luar biasa indah." Devon memuji habis-habisan, sama sekali tidak sadar ekspresi sang Duke yang berubah menjadi gelap gulita. "Apa yang sedang kau lakukan?" "Mengukur Anda, Tuan," jawab Devon dengan polosnya. Cassius menekan wajahnya, urat-urat kemarahannya mulai menonjol keluar. "Aku pesan gaun bukan setelan jas." Memang mendobrak batasan gender sedang tren belakangan ini. Tapi Devon masih saja gagal paham. "Baiklah,
Sepertinya dia orang yang sangat berpikiran terbuka. Jangan menakutinya begitu. Selena tertawa dan mencairkan suasana beku itu. Dia beralih pada Devon. Bisakah kita lanjutkan yang sebenarnya? Baik, Nona. Tolong ganti kepakaian pas badan dulu. Devon menjawab secepat kilat. Saat itulah Cassius baru sadar, Selena masih mengenakan baju tidur tipis. Devon mulai mengukur dengan teliti. Tapi dia merasa ada hawa membunuh yang menusuk punggungnya. Cassius menatap mereka dengan tatapan setajam laser matanya. Nyaris menyemburkan api cemburu. Kembali sana urus dokumenmu. Selena mengusirnya pelan, tapi Cassius mematung menolak beranjak 1 inci pun. Selena tidak punya pilihan selain membiarkan patung hidup itu di sana. Tak lama Devon berseru percaya diri, aku akan menyulapmu menjadi wanita tercantik di seluruh wilayah Amber. Selena tertawa renyah dan meletakkan tangannya di bahu Cassius ide jahil, tiba-tiba muncul di kepalanya. Tapi sang Duke bilang, aku paling cantik saat tidak memakai sehelai benang pun. Boom Cassius langsung membatu seketika. Balas dendam sukses besar. Selena menyeringai licik. Haha, kalian berdua punya chemistry yang begitu panas. Devon tertawa canggung. Lalu dia mengeluarkan sketsa desain sebuah gaun ungu yang modis dan elegan. Selena jatuh cinta pada pandangan pertama. Jika Nona suka saya, bisa buatkan 5 lagi dengan 5 kain berbeda. Agar Nona bisa memilih sepuasnya janjinya dengan penuh semangat. Tidak perlu seboros itu. 1 saja sudah cukup. Selena tersenyum di luar tapi di dalam hati, dia terguncang oleh kekuatan uang. Buat 10 dari setiap model. Perintah Cassius mutlak tak terbantahkan. Selena nyaris pingsan mendengarnya. Jangan dengarkan. Dia buat 1 set yang sempurna saja, Selena. Tegur Cassius dengan nada tenang, namun mengintimidasi. Kemewahan yang tepat adalah bagian dari keanggunan bangsawan. Selena langsung mati kutu. Sepertinya dia harus memutar otak mencari solusi yang menyelamatkan gengsi Duke tanpa membuang uang sembarangan. Tiba-tiba matanya berbinar licik dan dia berkedip manja. Kalau begitu, aku punya proposal kemewahan yang jauh lebih elegan. Metode macam apa yang kau tawarkan? Tanya Cassius dengan rasa ingin tahu yang membara. Daripada membuang waktu membuat tumpukan gaun biasa, kenapa tidak kita ciptakan satu mahakarya yang mengguncang dunia? Contohnya menggunakan kain yang bahkan belum pernah ada di muka bumi ini. Selena menarik napas dalam bersiap mengungkapkan fantasinya yang liar. Hancurkan batu permata menjadi debu bintang, lalu tenun bersama benang emas dan perak murni. Dia mengira Devon akan menolaknya mentah-mentah. Namun sebaliknya, mata sang desainer justru berbinar gila seolah akhirnya menemukan belahan jiwanya dalam seni. Tanpa peduli sedikit pun, pada mustahilnya permintaan itu, Cassius langsung melempar janjinya. Aku akan membiayai seluruh kegilaan ini tanpa batas. Mengejutkan Cassius tampak sangat puas. Tapi tunggu seringai iblis muncul di wajahnya. Namun, kau harus selesaikan 100 gaun lainnya sebelum kita berangkat. Selena terbungkam 1000 bahasa. Apakah pria ini berniat menyiksa sang penjahit sampai mati? Tapi tepat saat ia hendak membela Devon, Cassius dengan santainya memerintahkan bawahannya membawa masuk 1 karung besar koin emas. Silau oleh kilauan harta itu, Devon langsung berteriak, serahkan padaku. Selena hanya bisa melongo dalam keheningan. Ia mulai curiga jangan-jangan semua orang di kediaman ini, dari bangsawan hingga penjahitnya sudah gila semua. Keesokan sorenya, saat Cassius sibuk dengan tumpukan dokumen, Madame Janet melangkah masuk. Wanita inilah yang bertanggung jawab menggembleng etika Selena hari ini. Dan Cassius bertanya dengan nada cemas. Namun Janet terdiam sejenak, membuat sang Duke mengira hasilnya adalah bencana total. Siapa sangka kata-kata yang keluar justru, dia adalah seorang jenius. Cassius nyaris tak percaya telinganya sendiri. Janet yang terkenal kejam dan kritis itu memberikan pujian setinggi langit. Padahal baru beberapa jam lalu, Janet memandang Selena rendah seolah ia hanyalah serangga. Hari ini hanya dasar-dasar. Kau baru boleh belajar bersama Duke setelah lulus dariku. Nadanya sedingin es matanya memancarkan penghinaan yang tak ditutupi. Selena tak bisa menahan keningnya yang berkerut. Sejak detik pertama wanita tua ini memancarkan aura permusuhan yang pekat. Jika Selena benar-benar kandidat biasa, harga dirinya pasti sudah hancur berkeping-keping. Aku tak menyangka Andalah yang akan mengajarku. Ya, tandem down di tim. Ucap Selena tenang. Itu perintah Duke, balas Janet ketus. Aku putri kedua Baron Merlin dan pelayan setia mantan Duchess. Mengajarmu hanyalah hal sepele bagiku. Suaranya makin menusuk tulang. Aku akan gunakan segala cara agar kau pantas membela kehormatan House Lambert. Kalimat itu mengandung ancaman nyata. Gagal belajar bisa berarti disingkirkan selamanya. Namun anehnya Selena justru merasakan sensasi adrenalin yang sudah lama hilang. Baiklah, mohon bimbingannya. Perang dingin pun dimulai. Janet menyatakan akan memperagakan setiap gerakan etika. Sebanyak 5 kali.
Namun belum sempat ia selesai bicara. Selena memotong dengan angkuh. Tak perlu, cukup tunjukkan sekali saja. Ia tersenyum penuh percaya diri. Urusan akting adalah makanan sehari-harinya. Jangan sombong, desis Janet dingin. Bahkan tak terhitung banyaknya. Anak bangsawan yang tersandung saat pertama kali mencoba. Aku yakin bisa, jawab Selena tanpa ragu sedikit pun. Jika kau membuang waktuku tanggung sendiri akibatnya, ancam Janet. Sesuai keinginanmu. Selena tetap santai. Tak lama kemudian, wajah Janet berubah pucat pasi karena tak percaya. Ia memperagakan lebih dari 50 gerakan berturut-turut dan Selena menirunya dengan akurasi 100%. Dari postur irama napas hingga sudut lengan aura kebangsawanannya sempurna. Tanpa celah, layaknya keluarga kerajaan sejati. Bagaimana menurutmu? Tanya Selena sambil mendongak. Meski enggan setengah mati, Janet harus menelan ludahnya dan mengakui benar-benar sempurna. Karena itulah saat melapor pada Cassius, ia menyuarakan kecurigaannya. Saya curiga dia memiliki identitas lain. Ia tak bisa menerima akal sehat bahwa seorang rakyat jelata bisa mencapai level dewa seperti itu. Dia tidak punya aku jamin itu. Cassius tersenyum penuh arti saat membela Selena. Ia akhirnya paham kenapa gadis itu begitu sombong dengan kemampuan aktingnya. Sepeninggal Janet, Cassius menatap keluar jendela. Di sana, Selena sedang berjalan santai di taman. Cassius sadar, dengan kecepatan belajar yang mengerikan itu, ia pasti akan kalah taruhan. Namun anehnya tak ada kekecewaan, hanya rasa penasaran yang membuncah. Permintaan apa yang akan dia ajukan? Malam pun tiba seorang pelayan membawakan makan malam dengan antusiasme berlebihan. Nona Selena, semua orang membicarakan kejeniusan etika Anda. Hanya dalam satu sore Anda menjadi sangat ahli. Iti asatedaki. Anda cantik dan luar biasa. Pantas saja. Yang mulia jatuh hati pada Anda. Mendengar itu insting Selena langsung siaga. Ada yang tidak beres dengan pelayan ini. Biasanya, orang akan mati-matian cari muka di depan atasan, tapi pelayan satu ini justru agresif sekali mendekatinya. Curiga dengan motif tersembunyi, si pelayan Selena memutuskan untuk memancing. Padahal, aku sudah belajar secepat kilat. Tapi, Madam Janet tetap saja tidak percaya padaku. Selena meniru gaya bicara Janet yang ketus dengan sempurna membuat pelayan itu tertawa lepas. Pancingan berhasil. Si pelayan mulai ember dan membocorkan masa lalu Janet. Dengar-dengar dia bukan cuma hobi, mengomel pada kita. Dia bahkan berani menceramahi mendiang Duchess sampai pernah dihajar karenanya. Selena ikut tertawa. Namun kecurigaannya makin dalam. Apa wajar orang biasa bergosip sebrutal ini tentang majikan mereka? Tapi, karena mulut pelayan ini tampaknya gampang dipancing ini. Kesempatan emas bagi Selena untuk mengorek informasi. Ngomong-ngomong siapa namamu? Sepertinya kita seumuran. Namaku Juna. Jawab pelayan itu. Juna, boleh aku tanya sesuatu? Wajah Selena mendadak berubah sendu pura-pura galau. Aku cemas karena tidak punya teman curhat. Tolong jawab jujur ya. Aku akan cerita semuanya. Juna mengangguk dengan wajah polos. Aku sering dengar para lady bilang, terlalu sombong bisa mati. Terlalu serakah juga bisa mati. Jadi, siapa sebenarnya yang mati? Tembakan langsung dari Selena, ekspresi Juna berubah drastis. Setelah ragu sejenak, dia berbisik pelan. Jangan bilang siapa-siapa ya. Sebenarnya itu nona muda, yang seharusnya bertunangan dengan yang mulia Duke. Sebulan lalu dia tewas di mansion ibu kota. Duke punya tunangan. Selena pura-pura syok berat. Itu cuma pernikahan politik kok. Sama sekali tak ada cinta. Jadi nona jangan cemburu ya. Juna buru-buru menenangkan. Apa kau pernah bertemu dengannya? Selena kembali menyetir pembicaraan. Tentu saja, saya pelayan yang ikut ke ibu kota untuk melayaninya. Nona itu wajahnya biasa saja, dan auranya suram sekali. Inne kami kamane tante amrit pantina. Kenang Juna. Alarm bahaya di kepala Selena berbunyi. Cassius mendeskripsikan Ariel sebagai gadis pendiam dan lembut. Tapi pelayan ini memakai kata suram dan gelap. Dua deskripsi yang terdengar mirip, tapi punya rasa yang jauh berbeda. Selena bertanya lirih, kamu nggak suka sama dia ya? Tanpa ragu sedikit pun, Juna mengangguk. Benci banget. Soalnya perempuan itu liar dan main gila sama lelaki lain di ibu kota. Malam harinya di dalam kamar, Selena menghempaskan tubuhnya ke sofa dan mengadu pada Cassius soal kekejaman Janet. Namun jawaban yang dia dapat sungguh di luar dugaan. Dia memuji-muji jenius kok. Darah Selena langsung mendidih. Kalau begitu kenapa dia masih memperlakukanku seperti sampah? Itu nggak normal tahu. Dia cuma orang yang tegas. Jawab Cassius santai. Mumpung lagi bahas Janet, Selena melempar bom informasi yang dia dapat tadi. Katanya dia juga punya sikap yang sama ke mantan Duchess loh.
Rasa penasaran Duke mulai terpancing. Selena membongkar segalanya, termasuk soal Jeanette yang pernah dipukul karena cerewet. Cassius terdiam 1000 bahasa. Menunggu kelanjutannya, Selena akhirnya memberanikan diri menyuarakan teorinya. Ariel, apa dia benar-benar dibunuh seseorang? Maksudmu, dia mungkin bunuh diri karena tak kuat menahan penindasan dari Jeanette dan orang-orang di sekitarnya. Selena sempat takut Cassius bakal murka, tapi pria itu malah menyuarakan dugaan mengerikan itu sendiri. Melihat wajah datarnya, hati Selena mencelos perih. Apakah bagi pria dingin ini, orang yang kehilangan nilai guna bisa dibuang begitu saja? Jika seseorang bunuh diri karena tekanan lingkungan. Bukankah itu sama saja dengan dibunuh oleh orang lain? Tanyanya, jantungnya berdegup kencang menunggu jawaban. Jika dia menyangkal, berarti tak ada pelaku. Tapi, jika dia setuju, dia wajib membalas dendam pada pembunuh, tak langsung yang menyebabkan kematian Ariel. Masalahnya, tanpa bukti kuat menyerang bangsawan lain secara membabi buta, bisa memicu perang besar. Di tengah ketegangan itu, Cassius akhirnya bersuara. Menurutku, itu terhitung pembunuhan. Mendengarnya Selena langsung menyambar. Berarti Madame Jeanette tersangka. Dan pelayan lain di ibu kota juga patut dicurigai. Jeanette mungkin bertindak demi kehormatan keluarga Lambert, sementara para pelayan membunuh mentalnya lewat gosip busuk. Hal seperti ini tak berarti bagi Anda karena posisi Anda kuat. Tapi bagi saya atau Ariel, kata-kata itu bisa mematikan. Cassius bingung. Keluarga Ariel itu kuat, bukan lemah. Anda tidak paham. Saat seseorang dikucilkan kegelapan, akan melahap pikiran mereka sampai hancur. Selena menjawab dengan getir Ariel, pasti hidup dalam teror setiap harinya sadar bahwa satu kesalahan kecil saja sudah cukup untuk membuatnya terbuang selamanya. Wajahnya berubah suram. Rasa sakit ini, dia sangat memahaminya. Di dunia hiburan yang kejam dia pernah hancur. Rumor busuk menyebar menuduhnya menjual tubuh kepada para sutradara demi ketenaran. Satu fitnah saja sudah cukup mencapnya sebagai wanita murahan. Gosip itu menghancurkan karirnya. Dan nyaris membuatnya bangkrut karena denda penalti yang gila. Untungnya, di saat tergelap itu, sahabat dan keluarga menjadi perisai baginya. Tapi, bagaimana dengan Ariel? Di tempat asing ini sendirian tanpa perlindungan. Siapa yang bisa dia percaya? Dia pun bertanya pada Cassius. Cassius menatapnya dalam diam lalu menjawab dingin. Aku tidak peduli dengan skandal apapun. Ini hanyalah sebuah transaksi bisnis. Jawaban itu terlalu sederhana. Selena teringat ucapan Juno dan membalas dengan tajam. Mungkin skandal itulah yang menggagalkan transaksi sebelumnya, seperti tuduhan mengejar pria di seluruh ibu kota. Dan menjalani kehidupan pribadi yang kacau. Namun di luar dugaan Cassius tetap tak bergeming. Hal itu lumrah di kalangan bangsawan. Selena memijat pelipisnya yang berdenyut nadanya mendesak, seperti yang baru saja kukatakan, bagi Anda skandal mungkin tak berarti, tapi bagi orang lain, kedekati, itu berarti pengucilan penindasan atau bahkan dibuang oleh keluarga mereka sendiri. Emosinya memuncak, suaranya hampir berteriak di akhir kalimat. Bagi sebagian orang kematian bahkan lebih baik daripada kehinaan itu. Ledakan emosi yang tiba-tiba ini membuat Cassius tertegun. Namun sang Duke segera membalas dengan keyakinan penuh. Entah rumor itu benar atau salah, aku tidak peduli, dan hal yang sama berlaku untukmu. Kau tidak perlu takut pada gosip sampah. Tatapannya membara dengan intensitas tinggi, nadanya begitu tulus. Kecuali kau sendiri yang memilih pergi. Aku tidak akan pernah melanggar kontrak kita. Aku tidak akan pernah membuangmu. Kejujuran yang tiba-tiba ini membuat Selena terdiam 1000 bahasa. Setelah hening sejenak, Cassius melepaskan cengkeramannya dan kembali pada ketenangannya yang dingin menambahkan pelan. Namun selama masa kontrak, kau dilarang memiliki skandal dengan pria lain. Sekejap kemudian 2 nona muda dari ibu kota itu bersiap pulang. Vilneo tampak sangat tersentuh karena Cassius mengantar mereka secara pribadi. Juno berbisik tajam di telinga Selena. Mereka pasti dengar, kau juga akan ke ibu kota dan buru-buru pulang untuk bersiap. Sebelum naik ke kereta, Selena mengucapkan selamat tinggal pada Rosalind dengan senyum cerah. Hati-hati di jalan, sampai jumpa di ibu kota. Tak disangka Rosalind hanya meliriknya dengan tatapan membunuh dan mendesis. Jika kau benar-benar punya kesempatan itu. Saat kereta kuda itu menjauh, Selena menelan ludah dengan gugup. Apa makna di balik ancaman itu? Apakah dia berencana menyingkirkannya sebelum dia sampai di ibu kota? Selena spontan memeluk lengan Cassius dan merapat padanya. Dengan nada bercanda untuk menutupi rasa takut. Seram sekali. Sepertinya mulai hari ini, aku harus menempel padamu
Setiap saat yang mulia. Baiklah, jawab Cassius singkat. Setelah tamu-tamu itu pergi neraka pelajaran etika, pun dimulai Nyonya Janet. Berubah 180 derajat. Pada Cassius, dia sangat hormat dan memuji. Anda sempurna tak ada yang perlu dipelajari. Tapi begitu menoleh ke Selena, wajahnya berubah garang dan mencela ada atau tidak ada orang lain. Kau harus menjaga wibawa setiap saat. Cassius sedikit terkejut. Ajaranmu lebih keras dari dugaanku. Janet langsung panik dan mencari alasan untuk menutupi kekejamannya. Selena akhirnya tidak tahan lagi. Dia harus mengakhiri penindasan tak berdasar ini. Maafkan saya, Nyonya Janet. Tapi sepertinya saya belum memperjelas bahwa saya sama sekali tidak tertarik. Pada posisi Duchess ini, apa Janet terbelalak kaget? Aku tidak berniat tinggal di sini selamanya. Jadi, jangan samakan aku dengan standar Duchess masa depan. Selena tersenyum, tapi hatinya menangisi nasib Ariel. Apakah Ariel yang asli juga hancur karena tekanan gila ini? Cassius tampaknya mengerti, dia menghela napas pelan. Selena belajar dengan cepat dan aku sudah kenyang dengan tradisi ini sejak kecil. Kau tidak perlu terlalu kaku. Asalkan kehormatan keluarga Lambert terjaga itu sudah cukup. Saya mengerti, jawab Janet dengan patuh. Siksaan pelajaran itu berlanjut hingga malam menjelang. Hahaha, yang mulia Anda salah lagi. Selena menunjuk ke arah Cassius, tertawa terbahak-bahak hingga air mata nyaris tumpah. Mereka telah belajar berjam-jam lamanya. Bagaimana mungkin isyarat rahasia romantis untuk temui aku di balkon, malah kau artikan sebagai tantangan duel maut. Wajah Cassius memerah padam menahan malu membiarkan Selena puas menggoda kepolosannya habis-habisan. Sepertinya murid yang butuh cambukan disiplin Madam Janet itu, Tuan Duke sendiri bukan aku. Sindir Selena membuat Cassius menutup wajahnya pasrah. Aturan macam apa ini? Apa para bangsawan benar-benar hidup dengan menghafal sandi serumit ini? Keluh Cassius. Frustrasi sementara Selena terkikik di sampingnya. Wanita itu membuat gestur tangan mengejek. Duke bodoh, namun Cassius langsung menyela. Nah, kalau yang itu aku paham artinya. Oh, benarkah? Kalau begitu, bagaimana dengan yang ini? Tantang Selena dengan senyum jahil tiba-tiba membuat gerakan yang sedikit nakal. Kening Cassius berkerut keras mencoba menerjemahkan. Namun saat Selena memberi sinyal, maukah kau melakukan olahraga itu untuk relaksasi? Sang Duke langsung tersedak ludahnya sendiri hingga terbatuk-batuk. Akhirnya ia mengangkat tangan. Cukup aku menyerah, kau memenangkan taruhan ini. Jadi, kau harus kabulkan permohonanku. Dan ingat, kau tetap harus belajar. Kalau tidak, bagaimana kau bisa membaca kode rahasiaku di masa depan? Tak memberi napas, Selena mengirim kode baru. Wanita bergaun merah itu sedang menatap kita dengan tajam. Dengan wajah serius Cassius menerjemahkan, wanita yang memakai gaun penyedot debu sedang berjalan terbalik di sini. Setelah kegagalan bertubi-tubi mental, Cassius akhirnya hancur. Ia menjambak rambutnya sendiri. Bisakah kau menyusup ke kalangan sosial sendirian saja? Apa yang kau bicarakan? Aku butuh Yang Mulia Duke untuk berdiri gagah di belakangku dan mendukungku. Tolak. Selena mentah-mentah. Lalu suaranya melembut saat membimbing pria itu. Jangan gugup, cukup fokus dan tatap mataku. Tanpa diduga aura, Cassius berubah. Ia tiba-tiba bangkit dan benar-benar menatap lekat mengunci pandangannya, tepat ke dalam manik mata Selena. Detik itu juga wajah Selena meledak menjadi merah padam. Atmosfer menjadi begitu panas hingga Madam Janet berteriak, "Ya ampun, tahan diri kalian." Sesi percakapan berakhir paksa di situ. Pelajaran selanjutnya adalah berdansa, namun jiwa Selena masih terperangkap dalam tatapan intens barusan. Jantungnya berdegup gila-gilaan tak terkendali. "Susudahkah kau belajar dansa?" Tanyanya gugup tepat saat Cassius mengulurkan tangannya dengan elegan.